Yang kedua ada Ustadz Adam Amrullah yang merupakan former host dan narasumber TV nasional Trans 7 yang eh, Bapak Ibu mungkin juga sudah nggak asing lagi ya dengan wajah dari Ustadz Adam. Sudah saya pin, bisa terlihat. Mungkin ada yang pernah melihat familiar mukanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana Ustadz, damang? Pangesto. Pangesto. Pak Kebetulan Hesto. Sunda ya. Terima Piye kasih kabare Ustadz, api? Yang Jawa. Bapak Ibu. Semoga Boleh di sehat open kamera semua. Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ustadz. Saya. Yang ketiga, ada Umi Hani Akbar yang merupakan Ketua Umum PP Muslimah Hidayatullah yang nanti akan membahas mengenai kesehatan mental untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Umi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi. Umi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kita nggak ketemu ya Mia? Oke, terima kasih Dokter, Ustadz, dan Umi. Webinar Rahasia Sehat dan Bahagia malam ini disupport oleh Travel Umroh Risalah Janatul Amal atau LJA, ada dari Rumah Sakit Holistik Purwakarta, dan ada dari Muslimat Hidayatullah. Terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai talk show atau bincang-bincang kita kepada 3 narasumber. Bapak Ibu semua, jika mau bertanya langsung bisa langsung gunakan raise hand ya, fitur raise hand atau open mic, atau mungkin langsung tulis pertanyaannya di kolom chat biar nanti kami bantu bacakan gitu ya. Oke, Ustadz, Dokter, dan Umi, apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti izin saya sama Nisa akan bergantian gitu ya bertanya-tanya dengan Ustadz, Dokter, dan Umi. Ya, Ya, jadi boleh. nanti kita saling Boleh, diskusi boleh. aja, talk show gitu ya, Silahkan. bincang-bincang. Oke, Hmm. pertanyaan pertama nih untuk Dokter Fani dulu ya. Dok, untuk saat ini kan banyak sekali faktor ya yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, faktor terbesarnya itu apa aja sih, Dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal kepada Ustadz Adam, Umi Salam Hani. kenal Pak Dokter. Salam kenal. Baik, saya akan coba menjawab dan malam ini kita diskusi aja ya, diskusi santai aja terkait dengan kesehatan. Jadi kalau tadi pertanyaannya faktor-faktor apa aja yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun ya, imun sistem kita menurun. Jadi kita sebelumnya mungkin harus tahu dulu ya bahwa tubuh kita ini sebenarnya memiliki senjata, memiliki perangkat gitu yang bisa melindungi ya, bisa melindungi tubuh kita sendiri dari penyakit. Nah, makanya kami di Rumah Sakit Holistik memiliki moto seperti yang tertulis ya di virtual background saya itu, tubuh Anda adalah dokter yang terbaik gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya, menjaga daya tahan tubuh kita, perangkat atau pasukan yang ada di dalam tubuh kita itu sehingga bisa melawan penyakit ya. Seperti kita ketahui penyakit itu bisa dari luar tubuh sendiri maupun dari dalam tubuh sendiri gitu ya. Nah, kedua hal itu bisa dicegah, bisa dilawan, bisa diminimalisir, bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita, begitu ya. Seandainya tubuh kita tidak memiliki imun sistem, pasti kita akan rentan sekali mendapatkan penyakit. Contoh misalkan pada pasien-pasien yang HIV ya, kita tahu ya HIV itu ya, karena HIV itu memang dia menyerang daya tahan tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita itu menjadi lemah begitu ya. Yang saya bilang tadi, pasukan atau imun sistem kita itu diserang oleh virus sehingga tidak berdaya apa-apa.
Makanya orang-orang HIV itu kebanyakan meninggalnya karena penyakit-penyakit yang dari luar yang tidak sanggup dilawan oleh tubuhnya sendiri ya. Kebanyakan pasien-pasien HIV itu meninggal rata-rata karena TB ya, TBC gitu ya. Biasanya karena memang tubuhnya tidak sanggup untuk melawan ketika si kuman itu masuk ke dalam tubuh. Selain itu mereka biasanya diare dan seterusnya gitu ya. Makanya itu menjadi contoh kepada kita bahwa itulah daya tahan tubuh kita begitu ya. Ketika dia lemah sama sekali gitu ya, yang dicontohkan oleh penyakit HIV/AIDS itu tadi, dia akan rentan sekali sakit. Tetapi ketika dia sebaliknya kalau dia kuat ya, insya Allah itu akan memberikan kemampuan yang sangat optimal ketika muncul serangan dari luar ataupun dari dalam tubuh sendiri gitu ya. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaannya, kenapa daya tahan tubuh kita itu menjadi turun gitu ya? Nah, Iya. ini memang banyak faktor ya. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan daya tahan tubuh kita turun gitu ya. Yang paling apa namanya? Yang paling menjadi sorotan akhir-akhir ini sebenarnya dari pola makan ya. Itu yang Iya. pertama. Kita tahu bahwa kalau kita perhatikan pola makan kita saat ini, masyarakat saat ini itu sudah berubah. Kalau kita tanyakan kepada orang tua kita atau kakek nenek kita dahulu, itu tentu beda dengan yang sekarang gitu ya. Kalau kita lihat sekarang itu makanan itu serba instan, serba tinggi gula gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disenangi oleh anak-anak sekarang gitu ya. Nah, perubahan pola makan ini tentunya juga mengakibatkan terjadinya pergeseran dari pola penyakit gitu. Saat ini kalau dulu-dulu saya belajar dulu, contoh ya, contoh penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes gitu ya, asam urat gitu ya. Itu biasanya diderita oleh orang-orang di atas usia 40 gitu ya. 40, 50 gitu. Nah, tapi sekarang ada pergeseran. Banyak sekali gitu ya kita temukan ya ketika praktek itu di rumah sakit itu usia-usia 20 itu sudah hipertensi, usia 30 itu sudah hipertensi atau diabetes. Ketika kita tanyakan riwayat perjalanannya, itu memang kebanyakan dari memang pola makannya yang memang tidak sehat gitu ya, tidak sehat dari awal gitu. Apakah banyak misalkan dia senang mengkonsumsi soft drink atau mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula gitu ya, Iya. tahu-tahu menjadi diabetes gitu misalkan seperti itu. Atau senang mengkonsumsi makanan-makanan instan gitu ya, tanpa ada keseimbangan dari makanannya tersebut misalkan dengan yang lain begitu, itu juga bisa mengakibatkan penyakit. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi sorotan ya, bahwa yang paling besar untuk saat ini kenapa daya tahan tubuh kita turun ya karena makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sudah berbeda. Bukan lagi makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, tetapi makanan-makanan yang karena kita suka tetapi kurang memperhatikan kesehatan, kurang memperhatikan keseimbangan gizinya begitu. Atau makanan-makanan yang itu tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering juga mengakibatkan daya tahan tubuh menurun itu adalah pola hidup ya, pola hidup. Misalkan pada orang-orang yang misalkan istirahatnya kurang misalkan ya, kurang istirahat gitu ya, itu juga bisa mengakibatkan daya tahan tubuh menurun ya. Sering begadang misalkan gitu ya, itu juga bisa mengakibatkan daya tahan tubuh menurun ya. Jadi memang tubuh kita secara biologis itu memang membutuhkan istirahat di malam hari gitu. Nah, pada orang-orang yang misalkan kurang istirahat itu jelas mengakibatkan daya tahan tubuhnya akan menurun di situ. Kemudian yang ketiga, pola hidup lainnya yang bisa mengakibatkan daya tahan tubuh menurun ya mungkin perilaku ya. Misalkan orang-orang yang misalkan merokok, kemudian orang-orang yang misalkan minum minuman keras, misalkan itu jelas itu adalah konsumsi-konsumsi yang memang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian faktor misalkan faktor usia juga bisa, artinya
pada orang-orang yang misalkan usia lanjut, tentunya sel-sel tubuhnya juga sudah mulai menua, termasuk sel-sel imun sistem ya. Yang saya bilang tadi, pasukan tubuhnya juga sudah mulai menua begitu. Ini juga bisa memang daya tahan tubuhnya tidak seperti ketika dia masih muda lagi gitu ya. Makanya semangat bisa saja seseorang itu muda begitu ya, tetapi biasanya umur itu tidak bohong gitu ya. Jadi ketika dia menyamakan aktivitasnya ketika dia masih muda karena masih semangat, tetapi pada usia-usia lanjut itu biasanya juga cepat tumbangnya biasanya begitu ya. Itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian faktor lainnya juga yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun ya, biasanya juga sering kita temukan ya pada orang-orang yang memang terbiasa mengkonsumsi obat-obatan secara dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun sebab kita tahu bahwa efek samping obat biasanya gitu ya itu larinya biasanya kalau tidak ke lambung, kalau tidak ke ginjal atau ke liver gitu ya. Nah, hal tersebut itu juga bisa berbeda pada orang-orang yang mengkonsumsi obat yang terlalu lama gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu menurun sebenarnya, yang itu memang harus kita waspadai dan harus kita kenali tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenali tubuh kita dan kira-kira faktor-faktor apa yang mungkin bisa kita hindari sehingga hal-hal yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun itu bisa kita hindari. Misalkan ya yang tadi saya bilang ya, kalau selama ini kita misalkan lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan instan, misalkan seperti itu yang secara berlebihan gitu ya, itu sebaiknya kita mulai rem-rem lah dari sekarang. Apalagi pada orang-orang yang usianya sudah mulai 40 tahun ke atas. Memang secara biologis 40 tahun ke atas itu memang ibaratnya mesin kendaraan ya. Mesin Ya, kendaraan itu kan juga semakin tua dia kan juga berkurang kemampuannya. Tubuh kita juga seperti itu ya. Barangkali itu sebagai pengantar. Ya. إن oke. الذين Ini memang, يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن mohon maaf. Oke dok, jadi ada 4 ya dok ya kurang lebih faktor penyebab yang memang bisa menurunkan imun ya dari makanan, ya dari pola hidup bergadang atau merokok, kemudian juga umur, fungsi organ sudah mulai menurun gitu ya, dan yang Betul, terakhir betul. mengkonsumsi obat-obatan dan jangka panjang. Itu mungkin kalau obat-obatan jangka panjang itu yang bisa menyebabkan komplikasi juga ya dok ya? Betul. Jadi kalau pada orang-orang yang mengkonsumsi obat terlalu lama, tentunya di situ juga sebenarnya kalau misalkan dia apa namanya sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter ya dosisnya mungkin masih bisa dan dia misalkan dibantu dengan pola hidupnya yang seimbang, misalkan dia tetap mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran, kemudian dia minum air putih yang cukup, misalkan seperti itu biasanya bisa melindungi juga walaupun dia mengkonsumsi obat yang cukup lama gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia mengkonsumsi obat yang lama, di satu sisi, di sisi lain dia juga misalkan pada orang diabetes contohnya ya, pada orang gula, dia mengkonsumsi obat-obatan yang lama, tapi pola makannya dia tidak jaga gitu. Itu lama-kelamaan pasti akan lama obatnya akan bertambah terus gitu dosisnya. Dosisnya. Sementara gulanya semakin sulit untuk terkontrol. Nah, ini yang mengakibatkan komplikasi yang tadi disebutkan. Gitu. Ya. Oh, oke dok. Tadi sempat disebutkan untuk menerapkan gaya hidup sehat atau pola hidup sehat gitu ya dok ya. Nah, Ya. kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya atau imun tubuhnya itu setelah menerapkan gaya hidup sehat ya dok? Ya. Seseorang yang memiliki gaya merubah pola hidupnya begitu ya. Misalkan dari sebelumnya dia suka begadang, kemudian yang tadi yang saya sebutkan kurang olahraga, mager Ya, ya istilah anak sekarang itu ya. Nah, kemudian dia ubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat, itu memang beda-beda ya. ya. Bisa biasanya kalau efek secara instan biasanya mungkin akan dia rasakan dalam waktu beberapa hari gitu ya. Beberapa Mhm. hari dia akan mulai merasa badannya lebih enak, lebih bugar. Nah ini ya bugar. Bugar Ya, ini
yang perlu kita tahu ya bugar itu beda ya dengan sehat. Bugar itu levelnya lebih tinggi lagi dari sehat gitu ya. Kalau Ya. kita saat ini mungkin bisa mengatakan tubuh kita sehat gitu ya. Tetapi belum tentu orang sehat itu bugar gitu. Bisa jadi ketika dia orang sehat Oh. melakukan aktivitas yang lebih besar, dia hanya sanggup tidak bisa optimal gitu ya. Misalkan ketika dia belajar gampang ngantuk, misalkan gitu ya. Nah, itu kan bukan kondisi tubuh yang bugar di situ, misal contoh, atau dia bekerja itu Ya. tidak bisa konsentrasi. Nah, itu bukan bugar. Jadi apa namanya? Kalau Oh. kita perhatikan ya, memang beda-beda sih. Tetapi biasanya ketika orang sudah mulai merubah pola pola hidup itu biasanya secara cepat apa namanya? Mungkin ada proses dulu ya, proses dulu. Itu yang kami lakukan ya di rumah sakit holistik. Ketika pasien datang, biasanya pasien-pasien yang memang dia sudah bosan minum obat biasanya ya, udah bosan ke berbagai macam rumah sakit, obatnya biasanya satu kantong begitu datang ke kita begitu. Ini gimana? Dia udah bingung ya kalau makan terus nanti rusak nih ini gitu kan. Akhirnya datang ke kita ya kita kasih konsultasi, kita kasih pemahaman. Nah, biasanya memang butuh waktu, tetapi kadang-kadang efeknya juga instan kita pertemukan ya. 2 hari, 3 hari itu mulai ada perubahan biasanya, misalkan dari tensinya. Ketika misalkan nih orang hipertensi datang, kemudian memang kita nggak langsung stop obatnya misalnya yang banyak, tapi kita pelan-pelan. Tetapi ketika kita rubah pola makannya, kita berikan makanan-makanan yang banyak mengandung sayuran-sayuran dan buah-buahan gitu ya, dan kita tidak berikan garam sama sekali gitu ya, itu signifikan dalam sehari 2 hari biasanya tensinya cepat turun. Jadi bisa cepat Oh. kalau kita Ya. apa namanya bisa sehari 2 hari bisa kita lihat perubahannya gitu ya. Oh. Oke, oke, Dok. Ternyata sehat itu belum tentu bugar ya, Dok ya? Belum tentu bugar. Belum tentu bugar. Oke. Baik, Dokter. Terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya dulu nggak nih? Boleh kalau via chat atau langsung raise hand. Ada yang mau bertanya dulu atau kita lanjut dulu untuk ke pertanyaan berikutnya? Lanjut dulu aja ya. Nah, terima kasih Dokter Fani. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Kalau Ya. Ustadz Adam nih, Ustadz. Aku mau bertanya dengan Ustadz Iya, Adam. Ustadz, terkait Hmm. dengan ruqyah dengan cinta. Ruqyah itu kan, sebentar. Ada yang masuk tuh, Ada mau yang nggak masuk dijawab nih. dulu? Sebentar ya Ustadz ya. Mangga silakan. Dokter ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan jika daya tahan tubuh terus menurun meskipun sudah menerapkan gaya hidup sehat? Ya. Ya memang kalau misalkan kita sudah menerapkan pola hidup yang sehat, makanan juga udah sehat, misalkan udah olahraga, misalkan, ternyata kok masih gampang sakit gitu ya. Nah, kalau kondisi itu sudah kita temukan, saran saya ya memang berarti itu memang kita perlu check up. Check up dalam artian kita periksakan ke dokter, kemudian kita periksakan mungkin perlu diperiksa darah dan segala macamnya, dan konsultasi dengan dokter. Berarti mungkin ada sesuatu yang salah gitu ya, apa dalam tubuh kita gitu ya. Dengan catatan dengan garis bawah bahwa semua kita udah lakukan ya. Kita sudah Iya. mencoba untuk olahraga, kita sudah polanya sehat, tapi kok gampang sakit juga. Nah, berarti ada something wrong. Nah, ini mungkin perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter ya. Maksudnya nanti mungkin apakah perlu diperiksakan darahnya atau misalkan dicek ronsennya atau yang lain-lainnya begitu. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi, tips-tips meningkatkan imun. Untuk ini nanti ya kita jawab ya dok ya. Boleh disimpan dulu. Setelah ini. Ya, Mang. Salam sahabat lama Ustadz katanya. Dok, jika darah rendah, makanan sayuran yang baik dikonsumsi apa saja? Ya, kalau untuk darah rendah, sebenarnya kalau untuk sayur-sayuran itu ya relatif aman ya untuk semua apa namanya untuk semua kondisi, dalam artian kecuali kalau misalkan untuk sayur-sayuran ya, ini pertanyaannya ya. Kalau Iya. untuk sayur-sayuran tentunya apa namanya untuk orang-orang yang punya asam urat tentu akan terbatas ya untuk sayur-sayuran hijau tentu atau kacang-kacangan itu tidak boleh gitu ya.
Tetapi untuk orang misalkan contoh darah rendah begitu ya, itu sebenarnya kalau kita harus tahu dulu ya, mungkin penyebabnya apa gitu ya. Kenapa seseorang itu bisa darahnya rendah gitu. Bisa jadi karena kondisinya waktu itu sedang kelelahan, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan kurang elektrolitnya atau yang lain-lainnya itu bisa saja terjadi. Nah, untuk itu konsumsi sayur-sayuran ataupun buah-buahan sebenarnya tidak ada yang spesifik ya yang untuk bisa menaikkan tekanan Nah, darah, tetapi boleh aja kita konsumsi gitu ya. Nah, paling yang agak sedikit kita hindari untuk orang tekanan darah rendah itu adalah buah-buahan yang bisa merangsang lebih banyak pipis ya. Misalkan seperti semangka, misalkan seperti itu kan biasanya lebih sifatnya lebih diuretik ya. Jadi makanan-makanan yang menyebabkan kita sering pipis itu sebaiknya dihindari pada orang yang darah rendah karena biasanya itu bisa menurunkan tekanan darah gitu ya. Seperti timun itu juga sebaiknya dihindari untuk orang-orang yang memang darahnya rendah. Selain dari itu ya kita boleh aja mengkonsumsi sayur-sayurannya silahkan aja gitu ya. Hmm. Oke, terima kasih dokter. Untuk Ibu Dwi sudah terjawab ya. Dan untuk pertanyaan lain kita hold dulu, nanti baru akan kita bahas. Sekarang kita berpindah dulu ke Ustadz Adam. Terima kasih dokter. Ustadz, Ya. terkait dengan ruqyah nih Ustadz. Hmm. Ruqyah ini kan stigmanya masih yang teriak-teriak gitu ya Ustadz ya. Hmm. Nah, apakah ada metode lain atau cara lain yang bisa dilakukan Ustadz untuk Mhm. menyembuhkan gitu ya, Mhm. terkait dengan menyembuhkan batin? Silakan Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Saya lagi asik tadi dengerin Pak Dokter Fani. Salam kenal Pak Dokter dan salam kompak buat semua yang hadir. Jadi tadi tuh langsung merasa bersalah dan pengen tobat gitu. Ya Allah, pengen memperbaiki pola hidup. So, terima kasih Pak Dokter atas inspirasinya gitu ya. Nanti diterusin lagi ya. Oke, Aulia Yes, tadi nanya rukyah itu kesannya serem gitu ya, teriak-teriak gitu ya. betul. Apa nggak ada cara lain tuh gitu ya? Atau metode yang lebih lembut gitu ya Ustadz ya. Oke, jadi gini, mungkin itu yang ditonton ya. Betul. Saya waktu di TV juga pernah bilang sama produser, bukan pernah, malah berkali-kali. Rukyah tuh enggak, jangan yang itunya terus yang ditontonin. Nanti orang tuh kayak jadi takut, ada efek sampingnya loh. Ya, Oh, ada yang seneng ngeliat orang kesurupan karena pengen tahu, oh kesurupan kayak gitu gitu ya. Ada yang jadi takut gitu. Dan ya mungkin menjawab secara umum dulu ya, punten ya. ya, silakan. Pertama, rukyah itu kan artinya doa sebenarnya. Yang bersumber dari Quran, misalnya Al-Fatihah. Ya, kita paling rajin baca Al-Fatihah mungkin ya. Dibandingin surat yang lain kan gitu. Terus ada juga doa-doa dari sunnah, dari doa-doa Nabi Muhammad ketika sedang sakit misalnya. Ada doa-doa yang sifatnya misalnya menenangkan hati ketika sedang galau, sedang sedih. Ada surat-surat kayak Alam nashrah laka sadrak misalnya. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu, gitu kan? Atau inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu kayak sense of motivating gitu. Kayak meneguhkan, menegarkan ketika sedang menghadapi badai. Cie, kan gitu ya. Ketika ayat-ayat Al-Quran diulang-ulang, tentunya dengan ilmu, dengan makna gitu ya, ngerti yang dia baca. Kalau bahasa Jawane, moco Quran sak maknane kan gitu ya. Baca Quran dengan sadar, menyadari maksudnya apa. Itu sudah punya kontribusi ke hatinya. Silakan dicoba deh. Ya, sebagaimana Nabi Yakub ketika lagi sedih, anaknya yang namanya Yusuf itu entah kemana pada saat itu kan. Nangis tuh ke Allah, dia mengadu hanya ke Allah. Nah, salah satu fungsi rukyah itu.
menguatkan, menenangkan, menegarkan ketika lagi dalam badai. Dan juga ada petunjuk sebenarnya. Kayak tadi ya, kalau ikuti dokter Fani, nyambung ke dokter Fani nih. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu kan langsung nyambung tuh. Iya, betul. Itu dalilnya di Quran. Dan ruqyah dalam konteks membaca ayatnya, mempelajarinya, mentadaburinya, itu pun ruqyah sebenarnya. Hmm. Atau lagi apa? Misalnya lagi gembira, terus dia pengen memunculkan perasaan syukur kepada Allah. Ya kan, kalau nggak syukur kan seseorang jadinya cenderungnya ngeluh kan? Iya. Nah, dia bisa tadaburi kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Pada saat baca Al-Fatihah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Nah, ketegangan-ketegangan mental yang kemudian berhasil diruntuhkan, disalurkan, dicurhatkan ke Allah, itu juga saya yakin Dr. Fani akan sepakat bahwa itu akan berkontribusi kepada kesehatan, gitu ya, kesehatan mental yang ujungnya nanti pengaruh ke fisik. Itu kan ada istilah psikosomatis ya dok ya. Nah, itu pun bagian dari ruqyah. Atau lagi berat terus Astagfirullah, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu juga ruqyah. Oh. Itu ruqyah. Karena ruqyah itu doa, sekali lagi ya, yang bisa bersumber dari Quran, dari sunnah, zikir-zikir yang syar'i, baca sholawat, itu juga ruqyah. Dan itu dampaknya kan nggak berarti langsung kesurupan semua tuh orang-orang. Cuman mungkin karena di TV nyari rating ya gak, kita paham deh. TV nyarinya yang seru, yang viral, yang gimmick, sehingga itu yang mengundang viewers. Akhirnya itu yang sayangnya ya. Saya juga sedih sebenarnya. Sayangnya ruqyah jadi kayak menakutkan. Padahal nggak mungkin loh ajaran Islam itu jelek, nggak mungkin, mustahil. Ya. Nah, adapun orang yang teriak-teriak karena memang kondisinya sebenarnya ya ada tekanan emosi, ada gangguan kejiwaan juga sebenarnya, stres misalnya. Buktinya apa? Buktinya saya dan guru-guru saya, saya lebih tepatnya belajar ruqyah dengan model ruqyah tanpa kesurupan. Itu nggak ada tuh yang teriak-teriak tuh. Jadi ternyata ada ruqyah dengan kesurupan, ada ruqyah tanpa kesurupan. Nah, jadi kabar gembira mungkin ini buat semua yang mau menekuni, yang mungkin biasanya agak kesurupan gitu ya, teriak-teriak. Ada loh caranya supaya tidak kesurupan. Mungkin itu kabar gembiranya sementara ya, mudah-mudahan bisa Iya. dipahami. Oke, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Nah, Hmm. ada nggak tanda-tanda atau gejala-gejala awal gitu ya, Ustadz ya? Kok plastiknya kamu buat sampah sih? Jadi nggak apa-apa deh, aku ada itu. Ditolong ya, Yulia atau Nisa. Nah, berarti tadi kan masuk ke ruqyah mandiri ya, Ustadz ya? Nah, ruqyah mandiri itu apakah dilakukan seperti tadi atau ada yang lebih dalam lagi atau seperti apa, Ustadz? Oke. Sekali lagi, ruqyah adalah doa. Doa itu artinya bisa dilakukan secara mandiri. Kayak kita semua nih, berdoa misalnya mau tidur. Iya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup. Lalu diusap. Dan itu disunahkan ya, dalam Islam tuh diajarin memang. Nah, itu sudah ruqyah mandiri loh. Untuk menjaga gitu ya Ustadz ya, pas Iya. posisi tidur gitu ya. Sebelum tidur, kita kebas-kebas ya, kebas-kebas kasur kan. Iya. Pakai tangan, bismillah, kebas-kebas, lalu baca doa. Tiup, usap. Contohnya ini dibutuhkan ya, selain ya seluruh orang Islam butuh ya. Tapi maksud saya dampaknya itu terasa banget kepada mereka yang suka ngigo, mimpi buruk. Nah, Islam sudah ngasih solusinya tuh. Ya, itu jenis ruqyah mandiri tuh. Tapi bisa jadi ada jenis gangguan yang mungkin ketika melakukan, ya contoh ya, saya langsung kasih contoh aja. Orang-orang yang sempat salah jalan, salah jalan tuh gimana? Waduh, dia kedukun, dia pakai nanam di tubuhnya
semacam kayak benda-benda yang ditanam gitu ya. Ada yang susuk lah, ada yang makan gotri buat kekuatan kanuragan lah, lalu dipasang jin lah, apalah. Banyak deh, bahkan ya kalau mau tahu artis-artis kadang kan pakai yang seperti itu gitu ya, pejabat-pejabat kadang pakai seperti itu. Nah, begitu itu ada dampaknya gitu, ada akibatnya, ada kontra dengan doa-doa. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat maunya ngamuk. Oh. Sebenarnya yang ngamuk satu bisa si yang numpangnya, Hmm. apalagi kalau ternyata si yang punya badannya ini juga punya gangguan kejiwaan, stres, marah, sedang sedih yang teramat, itu gampang sekali teriak-teriaknya. Tapi ketika jiwanya, badannya, fisiknya, mentalnya, emosinya dikondisikan dulu, ditenangin, itu rukyahnya nggak ngamuk-ngamuk dan bisa dilakukan secara mandiri kalau sudah dilatih mampu. Tapi kalau belum mungkin butuh pendamping ya, yang kita kenal sebagai terapis rukyah, dan kayaknya banyak yang hadir nih, yang dari Malaysia tadi ada Teh Yola dari Tangerang, itu juga ada Mas Bang Andri dari Jakarta, itu juga para perukyah. Nah, biasanya mereka dibutuhkan buat sebagai guide gitu ya. Ya. Ya, contohnya itu. Jadi rukyah bisa dilakukan secara mandiri. Memang bagusnya justru itu. Bagusnya justru setiap orang bisa melakukan rukyah mandiri. Misalnya kayak tadi sebelum tidur. Atau ibu-ibu yang punya anak tuh. Minimal ibu-ibu kalau anaknya belum bisa baca Quran, ibunya yang baca kan. Diusap, ditiup, sambil disayang-sayang dengan cinta gitu kan. Terus dibacain Ya. Al-Fatihah. Nah, jadi anak soleh ya nak. Ambil doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun misalnya, dan seterusnya. Itu rukyah. Sudah rukyah itu. Oh, Atau oke. kita mau marah, kesel gitu terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, mau ngamuk tadi nih gara-gara diklakson sama mobil belakang misalnya. Itu rukyah, Mak. Jadi sekali lagi, rukyah itu doa bersumber dari Quran, dari hadis, dari doa-doa syar'i, atau bahkan bahasa Indonesia yang artinya tidak ada kesyirikan dan ditujukan kepada Allah. Itu sudah termasuk rukyah. Paling bagus dilakukan sendiri, tapi kalau belum mampu karena suatu kondisi, karena kecil, karena gampang hilang kesadaran, karena udah lupa, ya udah butuh guide. Sementara itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Tadi sempat dibahas rukyah dengan cinta ya. Nanti kita bahas cintanya itu apa ya, Ustadz ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu silakan. Oh, ini sudah ada yang bertanya. Baru saya mau memfasilitasi, ternyata sudah ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Bagaimana kita menjaga diri dari gangguan setan? Apa tipsnya? Was. Silakan, Ustadz. Bagaimana kita menjaga diri dari gangguan setan? Ya, sederhananya kalau dalam Islam disebut isti'adzah. Isti'adzah adalah permintaan perlindungan kepada Allah. Contohnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa tuh. Itu sudah rukyat ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dan dalam Islam banyak banget variasi-variasi isti'adzah. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu juga bagian dari isti'adzah dari gangguan setan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Membangun hubungan baik sama Allah. Karena kadang mulutnya udah berbusa-busa, kok masih digangguin terus sih? Coba cek tauhidnya. Ya, tauhidnya artinya hubungan kita itu sama Allah perlu diperbaiki. Caranya gimana? Belajar ilmu yang namanya tauhid. Ma'rifatullah, bagaimana mengesahkan Allah. Jangan-jangan Allah, kita cinta kepada selain Allah masih lebih besar daripada cintanya kepada Allah misalnya. Itu juga Allah nggak suka kan? Atau takutnya kepada setan lebih gede daripada takutnya sama Allah, itu juga Allah nggak ridho. Atau Allah melarang yang haram, malah sama kita terjang biasanya. Nah ini juga ya sederhananya perlu belajar ilmu agama ya. Jadi kita dengan itu dijauhkan atau dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Dan satu lagi, kita perlu tahu
musuh kita yang namanya setan ini jebakan-jebakannya gimana? Kapan dia ngeganggu, ciri-cirinya kalau diganggu apa, gangguan dia paling besar apa misalnya. Gitu ya? Mudah-mudahan bisa menjawab Gimana Ibu Aini? Ibu Aini. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu ya. Untuk Ibu Umu dan Ibu Herian, pertanyaan kita hold dulu, nanti kita akan bahas lagi di next sesinya ya. Terima kasih Ustadz, nanti kita Mangga. akan berbincang lagi. Insya Allah. Halo Umi, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah. Umi mau nanya dong, terkait tadi kan kita sudah bahas mengenai kesehatan fisik dan kesehatan batin. Ya, Mbak. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai kesehatan fisik dan kesehatan batin. Nah, kalau di UMI kan kita akan membahas mengenai kesehatan mental nih UMI. Terutama ibu-ibu gitu ya Mia, yang memang banyak sekali yang dihandle, banyak sekali perasaan yang harus dijaga, perasaan anak, perasaan suami gitu ya Mia. Nah, tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental yang sering banget dialami sama ibu-ibu itu, gimana sih Mi cara mengidentifikasinya Mi? Iya. Silakan Mi. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adam dan Dr. Fani. Alhamdulillah saya bisa membersamai, sebenarnya bukan saya ya yang membersamai, tapi ada dokter yang membersamai kita, juga ada Ustadz Adam tadi, Masya Allah. Nanti khawatirnya saya malah curhat di sini, Ustadz. Takutnya malah, ya ibu-ibu kan sukanya curhat gitu ya. Ya, alhamdulillah. Panjang gitu ya, Mia? Ya, Masya Allah gitu. Kita bisa menghadirkan beliau-beliau dan beliau hadir di antara kita bersama kita malam ini. Tentunya banyak hikmah yang kita dapatkan. Tadi juga Ustadz Adam menyampaikan kita beristighfar ya. Padahal ada alarm dalam tubuh kita. Kata dokter tadi, dirimu itu adalah dokter untuk dirimu sendiri. Tubuhmu itu. Sebenarnya memang khususnya kita perempuan, mungkin dokter udah paham ya karena udah punya keluarga. Begitupun juga Ustadz, Masya Allah bisa meruqyah diri dan tentunya meruqyah pasangan ini. Kita butuh yang seperti ini. Sebagai istri, itu sebagai ibu, ada beberapa hal yang biasanya kita alami. Saya, kemudian ada ibu-ibu yang ada di sini. Apa sih yang biasanya kita alami? Yang pertama adalah saat menjadi seorang istri sendiri. Sebelum jadi ibu nih. Sebelum jadi ibu, kita sebagai seorang istri, biasanya udah banyak kekhawatiran gitu. Khawatir apa? Ya khawatir tidak bisa membahagiakan pasangan. Khawatir tidak bisa nantinya memberikan keturunan. Itu juga suatu kekhawatiran. Makanya dampaknya itu biasanya kan ke psikis kita dan ke fisik sendiri. Kita khawatir tidak cantik lagi di depan suami, pasangan kita. Dan banyak hal yang akhirnya membuat kita was-was. Padahal was-was sendiri itu, tadi kalau merujuk ke Dr. Fani, pastinya nanti akan berpengaruh kepada fisik kita gitu ya. Dan juga dari Ustadz Adam tadi juga akan berpengaruh kepada mental kita. Nah, inilah yang tadi disebutkan, kita perlu meruqyah diri kita sendiri. Maka adab-adab atau ilmu tentang itu kita perlukan. Saya menikah mungkin ada 33 tahun yang lalu. Itu bekalnya pasti minim sekali karena kami dari pondok, kemudian dipasangkan begitu. Nah, pasangan pun itu nanti ketemunya setelah hijab apa ya, setelah mahar gitu, penerimaan mahar. Jadi nggak kenal gitu dok. Tapi pikiran-pikiran tentang ya kekhawatiran itu kita labuhkan seperti tadi meruqyah diri sendiri tadi itu saya pakai istilahnya Ustadz Adam tadi itu kembalikan ke rukun tawakal. Kita berdoa dan berusaha, kan berusahanya itu kita serahkan ke, kami sebutnya steering gitu, ada panitia pernikahannya karena kami ikut mubarok ya, pernikahan mubarok itu 47 pasang tahun 1991. Kembalikan kepada kalau kita baik jodoh kan akan baik gitu ya. Jadi Al-Quran itu menyebutkan
Perempuan yang baik akan mendapatkan perempuan yang laki-laki yang baik atau pasangannya sendiri, karena kita berpasangan itu dari tubuh yang satu ya, di surah Nisa ayat 1. Itu tadi. Jadi kecemasan berlebihan itu mengakibatkan yang akan kita dapatkan biasanya saat menikah itu, terkhusus memang yang belum memahami pasangan ya, belum pernah sama-sama ta'aruf, mungkin nanti setelah menikah. Nah, setelah itu karena adanya niat ibadah dalam pernikahan. Jadi niat ibadah yang kami tanamkan yang pertama, sementara ibadah itu rukunnya ada 3, mahabbah, cinta, kita melahirkan cinta pada dalam nikah ini untuk apa gitu ya, untuk apa sebenarnya. Kemudian ada khauf, pasti takut. Kalau tidak, takutnya itu maksudnya apakah memang niat kita beneran ini, beneran ibadah, bukan sekedar untuk maaf ya, kan sekarang banyak yang coba-coba modelnya ya. Kemudian yang ketiga, kita berharap atau ada rasa roja bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin melanjutkan generasi kita nih, keturunan kita nih. Maka sedapat mungkin kita mencoba belajar. Ada pembekalan yang kita dapatkan dalam pernikahan itu. Sebelum nikah belajarlah. Mengetahui apa? Banyak hal yang kita perlukan di sini untuk menguatkan, karena nikah adalah ibadah terlama. Pernikahan ini kan ibadah yang sampai kita inginkan sampai jannah gitu, sampai surga. Sedapat mungkin tadi mengidentifikasi hal-hal yang bisa membuat kita secara fisik dan psikis itu sakit. Ada juga kan disebutkan tadi mentalnya sakit, itu secara psikis dia sakit. Kenapa tadi? Karena memang banyak hal yang dikhawatirkan, kecemasan yang berlebihan pada saat belum terjadi sesuatu. Itu jadi identifikasinya memang ada perasaan khawatir. Overthinking gitu ya, Khawatirnya, Bi, ya? iya memang kayaknya sudah overthinking gitu ya, pikirannya terlalu berlebihan bahwa nanti saya nggak bisa membahagiakan, nanti saya tidak bisa memberikan keturunan, apalagi kalau memang nanti di lingkungannya tidak mendukung. Nah seperti itu, saya kira untuk sementara seperti itu ya Mbak. Baik, Tumi, terima kasih. Jadi kurang lebihnya tanda-tanda awal itu yang dimulai dari kecemasan, terlalu overthinking gitu ya, Ya. itu yang bikin mungkin ibu-ibu tantrum gitu ya, Mi ya. Kalau bahasa sekarang sampai tantrum gitu ya. Iya. tantrum marah-marah gitu ya, Mi ya. Nah, Ya, seberapa iya. besar sih, Mi, dukungan sosial atau keluarga yang diperlukan untuk tetap menjaga ibu ini dalam keadaan waras gitu ya, Mi? Maksud dalam keadaan stabil gitu, Mi. Iya, iya. Bahagia. Sampai disebutkan gak waras gitu ya. Iya, iya. Ibu Baik. tantrum gitu ya, Mi. Ya, baik, Mbak. Masya Allah ya. Kata disebutkan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu memang ibaratnya rifqon bil qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Masya Allah, ini jadi lagu gelas-gelas kacanya Nia dan Yanti itu kan dari pemberitaan Rasulullah, memang bahwa perempuan itu ibarat rifqon bil qawarir, gelas-gelas kaca, sama dengan anak yatim disebutkan ya, keyatiman. Kalau tadi yang dibahasakan oleh Dr. Fani dan Ustadz Adam, karena kami berinteraksi di asrama ya, santri. Nah, semua gejala itu ada, Dok. Ya, sakitnya, fisiknya anak-anak, kemudian psikisnya. Kalau disebutkan banyaknya terjadi seperti perlunya rukyah. Karena memang banyak yang dari luar membawa, bahkan disebutkan ini ada pangerannya jin yang mau sama dia gitu ya, sampai sekian itu. Dan kadang-kadang orang tua itu merasa kalau anak itu bisa melihat sesuatu di luar kebiasaan manusia, itu sesuatu kelebihan, padahal ini kan penyakit seharusnya. Akhirnya dampaknya memang ke psikisnya nanti. Dan secara sosial itu juga akan berdampak. Nah, seperti kita perempuan, kita perlu support, kita perlu teman-teman. Jangan menarik diri. Nah, kadang-kadang kita narik diri, merasa sudah orang lain nggak senang sama kita, atau anak kita misalnya diberikan label, kenapa sih anakmu kurus banget gitu ya, itu sudah mulai merasa nggak mampu mengurus anak. Kenapa suaminya kok jadi begini setelah menikah, itu jadinya juga sesuatu untuk kita merasa, waduh berarti kami tidak mampu untuk mengurus suami.
mengurus keluarga. Nah, ini perlu terkhusus kepada pasangan suami sendiri, itulah yang memberikan tempat kita berkonsultasi yang paling afdal. Ada yang menanyakan gitu ya, di dalam sebuah tulisan itu ditanyakan, saya pernah baca gitu. Beliau memendam gitu, mendamnya itu karena tidak mau dianggap berdosa mungkin ya, seperti kami yang dianggap nggak boleh perempuan itu mengeluarkan kata-kata yang bahasa yang dari hatinya mungkin pengen, tapi karena dianggap takut berdosa gitu kepada suaminya, kepada pasangannya, akhirnya dipendam, diterima semua. Tetapi akhirnya kan ada yang namanya suatu waktu akan meledak, meletus gitu. Nah, meledaknya itu mungkin dia bertanya kepada orang lain atau kepada yang harusnya ya kepada suami sendiri. Sewaktu bertanya, adakah tempat yang bisa saya buat untuk konsultasi secara psikolog? Dijawab, suamimu sendiri. Maka para suami yang ada di sini, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, tolonglah istrinya. Tolonglah para ibu-ibunya yang ada di rumah. Menanyakan kesehariannya, menanyakan kabar saja dulu. Itu sudah membuatnya membuncah gitu. Perasaannya udah sangat senang. Sudah sangat bahagia. Ditanya gimana kabarnya hari ini, bagaimana anak-anak kita. Itu kan sesuatu banget untuk seorang perempuan. Nah, kalau datang terus hanya sekedar menyapa pun tidak ada, nah itu yang membuat ibu-ibu merasa nggak punya arti bagi pasangannya. Padahal kalau menurut sejarah, siapa yang ada di balik para nabi ini? Siapa yang ada di balik berhasilnya dakwah Rasulullah SAW? Ada Khadijah di situ. Walaupun nggak nampak, kelihatannya nggak nampak, tapi di antara sahabat ada Khadijah di situ. Dan semuanya itu pasti ada. Maka support yang paling bagus memang dari suami, keluarga sendiri. Kemudian dia perlu lingkungan yang mendukungnya. Jangan malah lingkungan yang membuatnya selalu mau bersaing. Ada sekarang kan Apalagi cap-cap atau di labeli tadi ya, Mi ya. ya, yang kalau ada yang suka labelin gitu, ya udahlah coba-coba menghindar aja dulu. Kalau memang kita belum siap mental gitu ya. Harus mensupport teman-teman. Ada yang, oh biasa anak kita jika waktu masih kecil seperti ini. Kalau masih kecil memang seperti ini. Atau kita kan biasanya baperan gitu ya modelnya. Suka-sukanya cari teman. Karena kadang-kadang biasa. Begitu kita berkumpul, satu orang bercerita, oh ternyata tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Sama, masalahnya sama sebenarnya. Tinggal bagaimana dia mengelola masalah tersebut atau mengelola perasaannya. Saya kira begitu, Mbak. Oke, Umi. Terima kasih, Mi. Ini kebetulan ada yang bertanya di kolom chat yang tadi nyerempet dengan penjelasannya Umi. Izin bertanya, Ustazah, hal apa yang paling mendasar yang harus dilakukan ibu agar tetap sehat secara mental dan memendam rasa kecewa terhadap pasangan karena efeknya berimbas juga terhadap anak. Ya banyak ini. Alhamdulillah ya, setelah kita belajar pelan-pelan belajar banyak sekarang model-model parenting ya, model parenting. Kalau orang tua dulu mungkin apain parenting anaknya jadi tidak terkendali seperti itu, berarti ada kesalahan mungkin dalam sistem pengasuhan kita. Ada prophetic parenting ada Nabi pun bermain-main bersama anak. Maka mohon juga kepada para bapak yang ada di sini, bermain-mainlah sama anak, jangan sepenuhnya ke istri. Bapaknya nggak mau diganggu tidur langsung tidur, anaknya nggak diajak bercanda. Ada salah seorang ustadz kami itu anaknya ada berapa ya, 7 dan laki-laki semua. Setelah dewasa semua dia merasa saya menyesal tidak sempat membelai si anak saya, tidak sempat membelai anak saya. Kan ternyata dampaknya banyak sampai setelah dia dewasa. Maka ibu yang tadi bertanya ya, Masya Allah, bahwa kita memang perempuan itu memang harus kuat sih. Kita memang harus kuat karena kita menjaga generasi. Kalau bapak-bapak laki-laki laki-laki yang dibimbing, dibina satu orang itu tetap satu orang, tetapi perempuan itu akan melahirkan generasi. Jaga diri kita, tadi sebutkan jaga kewarasan kita dengan tetap apa? Yang pertama memang kembali kita banyak-banyak
mungkin membaca sirah, membaca kisah-kisah para sahabiah, bagaimana beratnya mereka mendampingi para pejuang ini. Untuk sekarang ini saya biasanya mengembalikan betapa kita nyaman sebenarnya di Indonesia ini, nyaman, bisa belajar dengan baik. Banyak majelis taklim sekarang, banyak belajar ngaji pun bisa. Dibanding saudara-saudara kita yang sekarang lagi bergejolak ya, itu kan kasihan sewaktu-waktu mereka. Nah, bagaimana ibu yang ada di sana bisa menjaga dirinya ini supaya anaknya ini juga tidak mereka kan khawatir dengan keadaan itu, tapi tetap saja, masya Allah ya, tetap saja kita lihat betapa anak-anak itu merasa hanya Allah lah yang bisa membantunya. Bahkan orang tua pun memang semuanya karena mengajarkan kepada anak ini. Maka yang pertama adalah kita dulu, diri kita sendiri dulu, kita tarbiyah ya, kita belajar bahwa tadi Ustadz juga menyampaikan jangan berlebihan dalam mencintai makhluk, tidak berlebihan dalam mencintai makhluk, hatta kepada para suami, karena mereka adalah makhluk, sama-sama kita beribadah sama-sama, nantinya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Maka secara psikis kita juga, kita memang perlu jaga agar tetap ada di koridor bahwa kita sama-sama akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Belajar, banyaknya yang pertama adalah tilawah, setelah itu tazkiyah nafs, perbaiki diri kita. Itu tadi Ustadz Adam itu tazkiyatun nafs, mensucikan dirinya. Setelah itu taklim, belajar perlu. Hasil dari belajar kita ini, karena itu juga adalah salah satu dari jihad sebenarnya. Jihad melawan hawa nafsu itu yang pertama adalah harus belajar. Nah, yang kedua memahaminya, mengamalkannya, kemudian sabar. Nah, inilah ini. Hatta ya'tiyakal yakin. Sabar itu tidak ada batasnya masalahnya sampai ajal menjemput. Itu ya Ibu, kuatkan kesabaran. Insya Allah itu surga tempatnya gitu. Karena dua saja seorang istri itu dua saja amalan yang dilakukan dan disebutkan silakan masuk surga ke tempat yang mana saja kamu mau. Yaitu apa? Yang pertama sholatnya dijaga, yang kedua taat kepada suami. Sholatnya dijaga dan taatnya kepada suami. Ya gitu saja, insya Allah surga dapatnya. Tapi memang perlu sabar, perlu kesabaran. Sabar yang luas ya Mi ya. Sabarnya diperluas. Kalau dalam ilmu fisika gitu ya Dok, untuk tekanan ini supaya nggak terlalu banyak tekanannya, perluas bidang tekanannya. Maksudnya perluas, lapangkan hatinya begitu. Nah, kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, kembali ke dokter tentunya. Kenapa bisa ada penyakitnya? Karena kita semua diuji juga. Penyakit itu kan juga satu cara untuk taubat sebenarnya gitu Dok ya. Bertaubat, menyelesaikan hal-hal yang salah kembali. Seperti itu. Terima kasih Mi. Alhamdulillah sangat detail penjelasan dari Umi untuk Ibu Herin. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih Umi. Dokter, tadi sempat disebutkan sama Umi bahwa memang faktor terbesarnya juga adalah stres ya Dok ya. Bagaimana cara mengatasi stres yang berlebihan dari segi kesehatan? Kan kalau stres itu juga dia mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ya Dok ya. Betul. Nah itu bagaimana cara maintain atau mengelolanya Dok? Atau mengatasinya Dok? Ya, pertama-tama Alhamdulillah ya, tadi saya menyimak penjelasan dari Ustadz Adam, kemudian dari Umi Hani, tadi luar biasa, Masya Allah. Saya juga mendapatkan banyak pencerahan juga dari penjelasan beliau. Baik ya, memang stres itu memang suatu hal yang manusiawi ya. Artinya memang kondisi stres itu secara kejiwaan itu wajar dialami oleh seorang seorang manusia yang normal, begitu ya. Seorang manusia yang normal itu wajar stres itu gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu bukan udah benar tadi ya pertanyaannya ya, bagaimana mengelola stres itu ya.
Jadi stres itu bukan sesuatu yang kita hindari gitu, tetapi sesuatu yang bisa kita kelola, gitu ya. Karena betul tadi disampaikan bahwa salah satu faktor juga yang menyebabkan imun kita turun itu adalah dari stres atau dari pola pikir, gitu ya. Seseorang yang memiliki pola pikir yang terlalu berat, begitu ya, atau stres atau mungkin pada tahapan di bawah stres lagi yaitu depresi, tentunya itu akan mengakibatkan atau mengganggu kesehatannya atau mengganggu imun sistemnya. Makanya tadi sempat disebutkan muncul gejala-gejala yang biasa kita namakan sebagai gejala psikosomatik gitu ya. Jadi gejala-gejala sakit yang sebenarnya kalau dilihat secara fisik itu tidak ada gitu ya, ternyata itu dari pikirannya gitu ya. Misalkan contohnya begini, contoh sederhananya kalau orang yang sakit kepalanya itu ya, sakit kepalanya itu karena hutang begitu ya, yang harus dibayar misalkan begitu, itu tentu tidak bisa diselesaikan dengan minum obat paracetamol begitu ya. Dimakan berapapun paracetamolnya juga ya pasti akan muncul lagi karena hutangnya belum dibayar gitu ya. Jadi harus dibayar hutangnya. Contohnya begitu. Jadi memang yang paling penting bagi kita sekali lagi, stres itu suatu hal yang normal. Jadi nggak usah khawatir gitu. Yang kedua, bagaimana kita mengelolanya itu saja ya. Tadi mungkin saya sangat sepakat sekali ya yang disampaikan oleh Ustadz Adam, disampaikan oleh Umi Hani bahwa bagaimana kita bisa membersihkan hati kita melalui zikir ya, tadi meruqyah diri sendiri ya, itu yang disampaikan oleh Ustaz Anam luar biasa dengan mengucapkan ta'awuz atau zikir atau apa yang bisa menenangkan hati kita. Karena memang kalau kita dalam keseharian kita ya, dalam keseharian kita kan biasanya kan memang itu sering kita temukan hal-hal yang tidak menyenangkan kan gitu ya. Bagi seseorang yang tidak terbiasa itu langsung berpengaruh terhadap pikirannya, terhadap tindak perilakunya gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya moody banget sih gitu ya, gampang moodnya itu gampang naik turun begitu ya. Tetapi bagi orang yang sudah bisa mengelolanya, ya itu tadi, itu yang pertama, saya sepakat bahwa bagaimana semuanya kita kembalikan lagi kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dengan zikir, dengan bacaan Quran dan seterusnya. Yang kedua, ya, kita harus berusaha untuk melakukan rasionalisasi terhadap apapun, gitu ya. Jadi ketika misalkan timbul suatu hal yang berat begitu ya, sesudah tadi yang pertama tadi dilarikan kepada Allah begitu ya. Kemudian kita melakukan rasionalisasi ya. Rasionalisasi dalam artian ini kenapa begitu ya. Hukum sebab akibatnya harus kita ketahui gitu ya. Misalkan begini ketika kita mendapatkan keluarga kita yang orang kita sayangi misalkan sakit gitu misal ya, kita pulang kemudian sakit, bagi orang yang tidak terbiasa tentu dia langsung berat ya, misalkan muncullah stres dan seterusnya, ketika bahkan bisa depresi dan seterusnya ya. Tetapi bagi orang yang beriman tentu pertama dia serahkan, oh ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala misalkan gitu. Kemudian barulah dia melakukan rasionalisasi, kenapa bisa sakit misalkan anaknya atau orang tuanya misalkan. Oh, mungkin karena kelelahan atau yang lain misalkan sakitnya memang kronis. Apa yang harus dilakukan ya? Mungkin dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi rasionalisasi itu juga menyebabkan kita juga bisa berpikir ya, kira-kira apa solusi yang bisa kita kita bisa lakukan terhadap suatu permasalahan yang menimpa kita gitu ya. Ya kan stres itu kan muncul biasanya kan ada stimulus dari luar kan gitu ya. Stimulus dari luar yang tidak menyenangkan gitu ya, yang tidak menyenangkan kita gitu. Nah, kalau terus-terusan menumpuk, misalkan cerita dari Umi Hani tadi, misalkan masalah di ibu-ibu seperti apa dengan suaminya begitu ya kan, kalau tidak dilakukan pemecahannya secara rasional,
itu kan mungkin juga kurang bisa terselesaikan akhirnya begitu. Makanya muncul tadi ada sampai kayak bom waktu misalkan. Kalau secara rasional kan bisa saja misalkan dengan berkomunikasi dengan cara yang baik-baik dan seterusnya gitu ya. Nah, ini mungkin hal tersebut bisa kita jadikan kita lakukan ya dengan cara rasionalisasi ya, walaupun memang ini butuh latihan memang ya, butuh latihan. Jadi sekali lagi itu stres itu satu hal yang biasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelolanya sehingga tidak sampai kepada tahapan yang depresi gitu. Nah, kalau udah depresi itu beda lagi tuh, udah mulai muncul halusinasi lah, udah mulai muncul gejala-gejala psikosomatis lah. Nah, itu udah tahap yang mungkin perlu ada konsultasi lebih lanjut, misalkan dengan dokter atau psikolog, atau bisa juga dengan ustadz begitu ya, bisa saja ya, itu bisa dilakukan. Nah, mungkin sedikit juga tadi yang disampaikan Ustadz, memang kami di Rumah Sakit Holistis sangat memperhatikan faktor dari apa namanya, faktor dari pikiran ini gitu ya Ustadz. Jadi di Rumah Sakit Holistik kita juga ada terapi ruqyah kepada pasien-pasien kita yang muslim begitu ya. Biasanya ada ustadz yang keliling tuh ke kamar-kamar begitu ya, karena memang banyak pasien-pasien kita yang penyakit-penyakit kronis juga gitu yang kita berikan ya, tergantung ya, bahkan ada yang belajar Iqra juga ada gitu ya, diajarkanlah yang nggak biasa sholat ya, akhirnya diajarkan cara sholat dan seterusnya begitu ya. Kalau yang udah terbiasa mungkin diajak diskusi aja begitu ya. Kalau yang ini ya mungkin kita berikan buku-buku doa khusus dan seterusnya. Jadi memang kalau di Rumah Sakit Holistik kita memang ada seperti itu yang setiap hari ada keliling ustadz kita untuk ke pasien-pasien begitu. Ya, dan itu sangat memberikan efek yang luar biasa biasanya kepada pasien ya, karena bahkan ada teori yang begini ya, mengatakan bahwa penyakit itu apa namanya, ada yang mengatakan bahwa yang paling besar terhadap mempengaruhi terhadap kesembuhan itu adalah pikiran gitu ya. Yang paling besar berperan untuk kesembuhan suatu penyakit itu adalah pikiran. Ada teori yang mengatakan, ada yang bilang 60%, ada yang bilang 70% gitu ya. Kenapa? Karena seseorang bisa saja penyakitnya itu ringan gitu ya. Penyakitnya itu ringan sebenarnya, tetapi karena dia itu tadi terlalu overthinking atau depresi dengan penyakitnya atau pikirannya terlalu berat gitu atau tidak bisa mengelola stresnya, akhirnya penyakit yang ringan ini jadi berat. Itu sering kita temukan yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya juga kita temukan sakitnya berat, tetapi karena pola pikirnya bagus, sugestinya bagus, gitu ya, itu akhirnya dia bisa melewati sakitnya itu dan bisa sembuh begitu. Nah itu, jadi itulah maka sekali lagi yang paling penting kita bisa mengelola stres ini dengan baik gitu ya. Itu yang tadi saya sampaikan, pertama bagaimana kita ruhiyah kita ya, hati kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan bacaan Al-Qur'an dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua adalah kita coba merasionalisasi gitu ya terhadap masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Kemudian yang ketiga tentu kita butuh, kalau misalkan apa namanya, ini kita butuh teman, bisa jadi pasangan kita atau bisa jadi orang yang kita percaya untuk bisa berdiskusi. Itu juga bisa mengurangi apa namanya, stres kita itu. Kemudian yang berikutnya ya mungkin salah satunya juga bisa dengan hobi ya, karena ya yang namanya manusia tentu ada sesuatu hal yang bisa untuk pelampiasan juga ya, ketika dia misalkan sudah terbebani seperti kata Umi Hani tadi, kalau tekanannya itu terlalu besar, kita harus memberikan ruang yang luas di hati kita kan begitu ya. Nah, salah satunya juga bisa juga dengan hobi ini juga. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapaknya punya hobi juga harus diberikan ruang juga tuh gitu ya. Ya tapi ya harus dilihat juga, kan ada juga yang hobi mancing aja kerja. Nah, itu ya itu juga ya nggak seperti itu juga gitu ya. Harus ada waktu-waktunya. Apakah merawat tanaman atau apapun ya. Ini hobi-hobi yang memang tidak dilarang secara syar'i ya, itu hal-hal yang biasa saja yang harus disupport juga ya. Mungkin ibu-ibu hobinya apa ya, kita nggak tahu ya. Kebanyakan masak atau apa, mungkin bisa suami juga harus apa namanya memfasilitasi juga di situ gitu ya. Begitu juga
kepada suaminya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih dok. Jadi memang pengobatan medis itu beriringan sejalan dengan ruqyah hati gitu ya dok ya? Kalau di holistik karena kami holistik itu kan artinya keseluruhan ya, menyeluruh gitu ya. Jadi kami tidak hanya memperhatikan apa namanya kondisi fisik pasien saja ya. Ketika pasien sakit apa ya jelas fisiknya ini. Tapi kami juga memperhatikan kondisi mental dan spiritual dari pasien. Oke, Ya. dan juga dari pikirannya Dan ya dok ya? dua-duanya ya betul. Ya. Oke, dok Karena ini ada kedua-duanya pertanyaan. nggak bisa dipisahkan ya. Iya, betul. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Dr. Fani dan Ustadz Adam. Assalamualaikum Ustadz, 4 bulan kemarin saya berobat ke psikiater, dibantu obat lalu lepas. Dan sekarang GERD saya kambuh, dokter bila anxiety belum sembuh juga. Pertanyaan saya, apakah anxiety ini akan bisa sembuh total tanpa obat? Buat saya ya. Silakan mungkin Ustadz Adam dulu atau mau Dr. Fani? Ya, Ustadz, silakan. Pak Dokter dulu mungkin. Oh, Pak Monggo. Dokter, silakan. Iya. Dari sisi Ya kedokteran. baik, saya coba. Ya dari sisi kedokteran, ansietas itu bisa disembuhkan. Itu tadi ya, kalau misalkan kemampuan dari seseorang tersebut bisa tadi kembali lagi ke ini, tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Jadi memang kalau kita bisa mengoptimalkan yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita untuk mengelola itu ya, apalagi ditambah dengan pemahaman agama, pelaksanaannya dengan baik gitu. Banyak sekali kok orang-orang yang misalkan tergantung dengan obat-obat ansietas, orang yang tergantung dengan obat tidur dan segala macamnya itu, akhirnya mereka bisa lepas dari obat-obatan tersebut gitu ya. Seperti itu yang ini. Tapi kalau misalkan kalau di kami di holistik, jadi kalau kami di holistik itu tidak hanya terapi itu tidak hanya based on obat saja ya. Di sini di kita juga kan ada terapi-terapinya juga gitu ya. Termasuk terapi spiritual itu bagian dari terapi kami juga. Tapi di luar dari itu ada beberapa terapi-terapi yang bisa memberikan apa namanya menghilangkan kecemasan itu gitu ya. Kita ada terapi, misalkan contohnya ya, kita ada terapi akupuntur, kita ada terapi refleksi, apa namanya body elektrik dan seterusnya. Ada beberapa terapi yang memang termasuk hipnoterapi juga ya, itu juga bisa bisa dilakukan kepada pasien-pasien yang apa namanya yang mengalami ansietas itu tadi. Jadi obat diperlukan kalau memang terapi-terapi itu apa namanya sudah memang memerlukan obat gitu ya. Jadi kalau di kita itu biasanya yang pertama kita perbaiki itu adalah pola makannya dulu. Kemudian setelah itu kita bantu-bantu dengan terapi begitu ya. Setelah itu baru kita berikan obat. Biasanya begitu. Kalau yang 1 dan 2-nya kurang efikasi, baru kita bantu dengan obat. Jadi kembali ke pertanyaan tadi ya, sebenarnya sudah betul ya. Artinya kan ketika ini sudah bisa lepas sebenarnya ya, gitu. Nah. Sudah sempat lepas ya bisa saja, gitu. Intinya bisa kalau si pasien tersebut bisa menangani apa ansietasnya sendiri gitu. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih, dokter. Kalau Ustadz, silakan Ustadz. Baik, bismillah. Masya Allah ya, saya jadi ingat guru saya, Ustadz Arifuddin ini, saya kebetulan anggota Ruqyah Syariah Center Malang. Kami belajar dan bersinergi dengan dokter-dokter. Masya Allah. Jadi cek hasil lab juga, ya kan dianalisa oleh dokter-dokter profesional juga. Dan jadi antara satu pengobatan dengan pengobatan lain istilahnya simbiosis mutualis. Wah, saling melengkapi, complementary ya. Dan tadi saya mendengar dari Pak Dr. Fani bahwa di rumah sakit holistik bukan hanya medis, tapi ada terapi-terapi yang mungkin istilahnya apa? Alternatif gitu ya Pak Dokter ya. Akupunturnya, Kita menyebutnya terapi komplementer. terapi komplementer bahasanya ya. Ya. Mungkin lebih tepat. Dan ada beberapa poin ini. Pertama, saya pernah kena GERD 2 kali. Masuk rumah sakit. Tapi itu tahun 96, 97. Makanya salah satunya belajar ruqyah itu gara-gara sebenarnya buat nolong diri sendiri sebenarnya.
Yang pertama itu yang sejak kecil saya indigo bahkan. Jadi indigonya Oh, pernah, jadi ngelihat macam-macam yang aneh-aneh. Dengan izin Allah juga sembuhnya dengan ruqyah. Termasuk GERD-nya. Pernah masuk rumah sakit 2 kali waktu kuliah. Ternyata saya banyak marah, banyak dendam, dan istilahnya, wah kalau gitu aku kudu piye. Akhirnya belajar ini, belajar itu, belajar agama dan tentunya juga ya. Nah, jadi kalau dibilang bisa sembuh nggak? Well, alhamdulillah. Anda sedang melihat pasien yang gembira ini hari ini karena sembuh kan gitu. bisa. Nah, tadi ada poin dari Pak Dokter, dari Umi juga. Yang pertama, Umi bilang tawakal. Tadi ingat ya. Terus tadi dari Pak Dokter terkait psikosomatis overthinking. Saya ingat guru saya pernah bilang, energy flows where the mind goes. Kalau pikirannya mikirin yang kurang-kurang, yang sedih-sedih, yang nggak dimiliki, yang hilang, yang dia nggak punya, ya pikirannya akan merasa kurang, akan merasa sedih gitu kan. Tapi coba deh pikirannya dialihkan ke yang alhamdulillah jadi orang Islam ya. Hari gini loh, alhamdulillah. Alhamdulillah sholat kita 5 waktu rapi nih, bagus. Alhamdulillah belajar tauhid. Alhamdulillah banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya tadi di awal saya bilang ketika baca Al-Fatihah pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, baik misalnya di dalam sholat maupun di luar sholat, coba sambil tadaburi hal-hal yang disyukuri. Kadang kita lupa mensyukuri apa yang Allah beri, tapi kita sibuk meratapi hidup karena hal yang kita belum punya misalnya. Ya ini faktanya seperti itu. Kalau kita mikirin ya tergantung pikiran juga gitu. Nah, dikuatkan oleh Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya di dalam diri itu, dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau bagus itu, bagus seluruhnya. Berarti menentukan banget kan? Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itunya bagus, bagus seluruhnya. Kalau buruk, buruk seluruhnya. Bayangin. Dan ini yang ngomong bukan saya loh. Yang ngomong Nabi termulia terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kasih bocoran, beresin segumpal daging itu. Nah, segumpal daging ini saya cek di tafsir dan syarah ulama. Yang pertama adalah hati. Hati itu yang batin, yang kita sebut batin. Boleh tangannya tempel di dada semuanya. Nah, itu dia. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Pusatnya maksudnya ya. Nah, kemudian di tafsir yang lain juga diterangkan bahwa segumpal daging yang disebut hati itu tepatnya adalah di kolbu, di hati, di jantung, mohon maaf, di jantung. Nah ini Pak Dokter lebih paham mengenai ini. Poin yang mau saya sampaikan adalah yang tadi bertanya seputar anxiety dan seputar masalah hidup yang lain ya. Yuk beresin itunya dulu, pikiran dan hatinya tadi, akal dan kolbnya. Ya, caranya gimana? Caranya mengulang-ulang kalimat sederhana yang tadi kata Umi, tawakal misalnya. Ada yang membuat kita sedih terus bilang alhamdulillah ala kulli hal ya Allah, dalam keadaan apapun tetap Engkau yang maha terpuji, saya masih muslim, saya masih bisa ibadah. Selalu kalau istilahnya orang Jawa itu gini, untungnya masih ada untungnya. Ada orang rumahnya kebakaran walaupun nggak enak ya, untung gue masih selamat kan gitu ya. Ada orang kecelakaan jeder, alhamdulillah untung aku nggak apa-apa. Itu selalu orang Jawa itu punya filosofi yang bagus tuh. Dia selalu cari untungnya. Misalnya yang belum punya anak, alhamdulillah walaupun belum punya anak, aku udah punya suami loh. Masih banyak orang yang pengen banget punya suami tapi belum misalnya gitu. Yang belum punya suami tapi punya anak, alhamdulillah udah punya anak misalnya. Banyak artinya gini, banyak hal yang bisa disyukuri. Dan dengan itu mudah-mudahan kita lebih siap menghadapi badainya kehidupan, menghadapi dramanya kehidupan. Kurang lebih gitu Aul. Jadi kekuatan doa itu sebenarnya kita tidak sendirian. Kita pinjam kekuatan Allah gitu. Nyambung terus, connect terus sama Allah. Nggak merasa sedang sendiri. Kenapa? Karena gini,
salah satu makarnya setan yang paling besar kalau teman-teman belajar ruqyah ya, dari buku-buku ruqyah, dari ayat-ayat Quran, salah satunya adalah menteror manusia supaya was-was terus, supaya overthinking terus. Masalahnya kecil, tapi ayo lo, nanti kalau gini gimana? Nah lo kalau begini gimana? Itu ditakut-takutin. Karena senjatanya setan cuma satu sebenarnya. Apa itu? Al-waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinati wanas. Dia tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Cuman ngebisikin doang dia bisanya. Nah, kita buruan berlindung kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah dengan cara misalnya la haula wala quwata illa billah, a'udzu bikalimatillahi tamma. Jadi jangan menghadapi cobaan sendirian, jangan. Kita nggak bakal kuat. Tapi menghadapi cobaan dengan pinjam kekuatannya Allah, minta pertolongan Allah maksudnya. Semoga bisa dipahami oleh para hadirin ya. Mangga silakan. Terima kasih Ustadz. Umi Hania ada yang mau ditambahkan Umi? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Banyak ilmu nih dapat hari ini. Pencerahan juga dari Ustadz, masya Allah. Terutama perempuannya yang sangat rentan ini, Ustadz dan dokter. Maka memang support dari orang sekitar, kemudian kekuatan spiritual. Ya, biasanya kalau saya dari sejak kecil itu mencoba membina spiritual itu dengan membaca banyak buku ya, baca-baca tentang kimia kebahagiaannya Imam Al-Ghazali, kemudian ada juga Ihya Ulumuddin. Nah, teman-teman suatu saat punya masalah, ada teman. Dan satu buku yang beliau baca, termasuk ini menyalurkan hobi ya dokter, itu membaca, beliau membaca tentang latasan. Latasan, jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau jangan sedih sebenarnya, kayak kita nggak jangan terlalu dibawa sedih kalau ada masalah atau kita lagi terpuruk. Sebab suatu saat mungkin akan ada tawa mengiringinya. Tadi disebutkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jika ada kesedihan, sebentar lagi insya Allah akan ada tawa mengiringinya. Maka jika tertawa juga jangan terlalu berlebihan. Ingat bahwa ada kesedihan nanti menyertainya. Nah, ini rumus kehidupan kita. Biasanya kita saling berbagi dengan teman-teman atau cari komunitas yang mendukung kita agar selalu ingat kepada Allah tadi Ustadz ya. Apapun tindakan kita, termasuk minum untuk membersihkan diri kita, minum air putih, minum obat itu kayak ruqyahnya tadi Ustadz Adam. Bismillahirrahmanirrahim wal kafi wal mu'afi bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ilmu ini saya dapatkan dari Ustadz dari Hamka ya. Prof. Hamka saat masih kecil sering mendengarkan radio RRI yang masih transistor itu beliau ceramah-ceramah itu mendekatkan juga kita, menyembuhkan. Kita misalnya nggak bisa mendapatkan sesuatu atau lagi sedih, dengarkan orang ngaji, atau kita yang ngaji, atau kita dengarkan ceramah Kiai Haji siapa yang bapaknya Taufik Ismail, Ghaffar Ismail itu juga menenteramkan kalau bercerita ceramah. Orang-orang tua dulu kan cara ceramahnya itu ke hati gitu, ke hati, masya Allah. Maka ayo kita dengarkan banyak tausiah dari orang-orang yang memiliki ilmu seperti tadi dari Ustadz Adam, dari Dr. Fani yang memang memahami masalahnya. Bukan hanya sekedar selingan setelah itu hilang. Kadang-kadang orang yang mencari dari tontonan-tontonan yang bahkan setelah itu malah melayang-layang pengen seperti itu. Padahal nggak mungkin di dunia nyata ada seperti itu. Nah, itulah kami perempuan dan mudah-mudahan Allah tunjukkan kita dengan adanya para ustadz, adanya dokter yang holistik. Kalau dalam Islam disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Berislam secara kafah, tidak sepenggal-sepenggal atau tidak parsial. Saya kira itu Kak. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan nantinya boleh kita sharing di luar forum ini ya. Ada bisa kita sambil, saya juga butuh banyak masukan-masukan karena lagi diamanahi memimpin teman-teman. Bukan memimpin sebenarnya, perempuan gak ada yang memimpin ya. Memimpin diri sendiri, mengajak teman-teman membantu para bapak kita nih. Untuk apa? Li'ilai kalimatillah hiyal aulia. Saya kira gitu Kak Aulia, makasih banyak sudah diundang di acara ini. Terkhusus kepada dokter ya,
Dr. Fani dan Ustadz Adam, terima kasih juga. Pasti banyak yang tercerahkan pada hari ini. Nah, keluarnya insya Allah kita akan memperbaiki kondisi umat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan pertanyaan tadi terjawab dengan sangat detail dari ketiga pakarnya ya. Jadi insya Allah mendapat pencerahannya. Nah, Ustadz Adam, boleh dikuatkan lagi Ustadz ya terkait dengan diskusi yang tadi pertama. Ruqyah dengan cinta, apa itu Ustadz? Cinta itu apa ya Ustadz? Apakah kepanjangan? Apakah love atau apa? Ataukah apa? Ya, Silakan baik. Ustadz. Yang pertama kita kenal istilah ruqyah syar'iyyah, kan gitu ya. Ruqyah itu doa, baik berupa bacaan Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu pun punya dampak ruqyah gitu. Jadi kayak saya sholat, kita semua sholat terus dalam sholatnya tadi ya nyadari apa yang dia baca, curhat ke Allah, itu pun ruqyah, punya aspek ruqyah di dalamnya gitu ya. Syar'i artinya sesuai syariat Islam. Kenapa? Karena ada ruqyah yang bukan syar'iyah gitu. Bahayanya malah ruqyah syirkiyah. Ada kesyirikan, yang syirik itu di pandangan Allah justru kezoliman yang luar biasa. Contoh, saya pernah diminta cerita soal ruqyah, begitu selesai, pejabat ini yang deketin saya. Pak Ustadz, nanti saya dikasih pegangan kan, supaya bisa ini, bisa itu. Lah, Pak, kalau ruqyah nggak begitu Pak konsepnya Pak. Dia malah minta pegangan, apa beda gue sama dukun dia begitu. Nah itu contoh, di masyarakat nggak ngerti gitu ya. Bahkan ada yang ruqyah terus malah punten ya. Ini punten banget saya ngomong, tapi kenyataan ada yang dimandiin sama ustadznya. Perempuan disuruh buka baju, dimandiin sama ustadznya, coba. Dan mau lagi. Masyarakat itu kayak, ya punten sekali nih ya, katanya Indonesia IQ-nya 78, illiterate, ya baca kalimat tapi nggak paham. Ini menyedihkan sebenarnya kondisi umat. Nah, mudah-mudahan banyak yang kayak Umi Hani, banyak yang kayak Ustadz, ada Ustadz Andri, ada Ustadz Charles di sini, banyak yang kayak Dokter Fani dan yang lain sebagainya, guru-guru kita, tujuannya menyelamatkan umat ya, li'ilai kalimatillah hiyal ulia. Nah, waktu itu saya akhirnya gimana caranya umat ngerti ruqyah tapi nggak usah repot kayak saya. Maksudnya apa? Saya belajar ruqyah rada lama gitu. Lama, ikut daurah 5 hari, sama syekh ini, sama ustaz itu, ke Magetan, ke Banyuwangi, ke Bandung, ke Jogja, dan lumayan mahal gitu kan. Kalau sama tiketnya, sama apanya, hotel segala, itu kalau ditotal mahal kan ya. Pikiranku sederhana, gimana caranya ini bikin gampang dipahami orang. Akhirnya saya bikin oret-oret gitu ya. Ada guru saya yang pakar ruqyah, dengan izin Allah, bahkan case-nya bukan cuma case yang goib-goib, bahkan ada kanker. Kok bisa sembuh dengan izin Allah? Nah itu dia tadi, Dokter Fani juga bisa kasih komen tuh. Dengan ruqyah Pak Dokter. Tapi ruqyahnya yang deep, sampai menyadari kesalahannya, dia tobat gitu. Sehingga dari guru beliau ini saya dapat, oh kalau mau bagus ruqyahnya, pertama harus cari akar gangguannya dulu. Karena tadi pusing karena hutang nggak bisa sembuh dengan paracetamol gitu kata Pak Dokter tadi. Betul Pak Dokter ya. Sehingga cari akar gangguan. Ini gangguannya akarnya apa gitu. Sederhananya gitu ya. Itu saya sebut root cause analysis atau cari akar gangguan. Yang kedua, langkah berikutnya kalau udah ketemu akar gangguannya, misalnya sering tekanan darah tinggi Pak Dokter gara-gara ngelihat temannya beli motor baru gitu. Tekanan darah tinggi. Gara-gara temennya pakai iPhone, dia pakai HP kentang. Punten ya punten. Terus dia minder, akhirnya jadi pusing dan deg-degan. Pergi ke dokter ya dikasih obat apa juga nggak sembuh. Kenapa? Karena deg-degan, keselnya, marahnya, emosinya gara-gara temennya punya HP baru, dia nggak terima. Sehingga kondisi hati apapun, kondisi pikiran apapun, termasuk kondisi tubuh apapun perlu hijrah. Nah, langkah kedua tadi istiqomah dalam hijrah. Dia perlu hijrah terus. Hijrah dulu, hijrah lagi, hijrah terus gitu kan.
Apa yang sudah aku hijrahkan. Hijrah itu artinya gini teman-teman. Apa yang belum Allah ridhoi dari saya gitu. Tanya pertanyaan itu pagi-pagi. Apakah cara makannya kata Pak Dokter ya berlebihan mungkin. Kan ada makan tuh ada halalan thayyiban mubarakan kan. Ini yang dilarang-larang malah dimakanin dia. Terus sakit ya bukan karena Allah pengen nyoba dia, emang gara-gara pilihan hidup dia itu kan. Atau tadi marah-marah. Saya punya klien setiap marah kesurupan. Obatnya apa kira-kira? Setiap marah kesurupan, setiap marah kesurupan. Obatnya apa? Yuk, jangan marah. La tagdob artinya dirilis emosinya, diterima takdirnya, tapi jangan marah gitu. Contohnya itu. Ada juga orang yang sakit paru-paru gara-gara apa? Marah-marah misalnya. Ya kan tadi ya, psikosomatis ya. Nah, memang bermujahadah, jihad untuk hijrah-hijrah itu jihad. Dari belajar kata ustazah tadi kata Umi, belajar ilmu agama. Kalau tanpa ilmu pasti ngaco nanti. Cara makan ngaco, cara pikir ngaco, cara ngomong ngaco, cara tidur ngaco, cara hidup ngaco, cara komunikasi ngaco. Karena tanpa ilmu. Padahal al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu. Makanya kita kalau hidupnya kok berasa aneh banget sih hidup gue. Nah itu ciri-ciri. Yuk belajar dulu deh, belajar ilmu agama. Dari ujung ke ujung. Bertahap pelan-pelan. Insya Allah hidupnya makin baik. Tadi ya istiqomah dalam hijrah. Itu I. Langkah ketiga yang saya susun itu banyak orang berdoa, tapi ada orang yang doanya salah niat gitu. Ada orang baca Al-Fatihah 124 kali sambil tahan napas gitu. Toto dibawa ke rumah saya lagi kesurupan itu orang. Ini belajar dari mana? Belajar Al-Fatihah pakai tahan napas segala. Oh dari Pak ini. Wah pengen sakti katanya. Nah ini dia. Padahal agama nggak ngajarin begitu. Jadi yang normal-normal aja lah udah. Baca Al-Fatihah bukan pengen sakti, emang karena pengen mendekat kepada Allah, pengen ibadah, itu yang benar. Sehingga langkah ketiga N, niat baca doanya dan cara baca doanya harus syar'i. Niatnya bacanya Al-Fatihah tapi niatnya pengen sakti, ya ini enggak syar'i namanya ya. Baca 1000 istighfar bukannya minta ampun tapi pengen sakti, pengen kebal. Astagfirullah. Itu ngapain begitu zikir model begitu? Nggak ada yang nyontohin begini zikir. Nah, yang kayak gitu-gitu bikin kesurupan tuh. Nah, tadi N ya, niat dan cara yang tepat yang syar'i dalam doa-doanya, dalam Quran, dalam zikir, dalam doanya. Yang ketiga, yang keempat T. Cari tausiah yang tepat dengan kondisi kita. Kalau tadi tentang suami dan istri ada Teh Yola nanya, silakan tanya ke Umi. Wah, curhat sama Mama Dedeh. Loh, enggak bercanda. Maksudnya cari tausiah yang memang relate dengan kehidupan kita. Karena Quran itu kan tebel ya. Kita nggak paham semuanya, tapi carilah orang-orang yang mengerti, yang bisa menunjukkan. Ya kalau sekarang malah bisa nanya ke Google ya, dalil atau doa tentang hati yang sedih. Nanti keluar tuh biasanya. Atau chat GPT bahkan. Seenggak-enggaknya itu kita jadiin jadi kayak semacam search engine lah. Atau tanya Ustadz lah ya. Ustadz kalau lagi terluka karena peristiwa masa lalu gimana terapi dalam Islam misalnya. Jadi T tausiah atau taklim. Ya kata Umi tadi cari ilmu, saya sepakat sekali karena kalau nggak punya ilmu berartinya mohon maaf bodoh dalam hal syariat itu akan jadi korban setan. Akan jadi korban provokasi setan, baik setan yang berbentuk jin maupun setan yang berbentuk manusia yang pakai peci. Ada setan juga soalnya genrenya. Iya bukannya mencerahkan umat tapi malah menyesatkan umat. Ini kan bahaya sekali ya. Jadi CINT yang terakhir A. Perbaiki adab. Kepada Allah ada adabnya. Berdoa dengan tadarru wa khufyah. Ya Allah, hamba mohon ampun. Ya Allah. Begitu kalimat tuh ketika minta ampun kan enggak. Ya Allah, saya mau kaya, amin. Kalau nggak kaya awas saya nggak mau sholat lagi. Itu ada yang kayak begitu soalnya. Ada orang yang ngamuk apa marah sama Allah kalau yang dia minta nggak dikasih. Ini kan padahal nggak begitu konsepnya, Bambang. Nggak begitu konsepnya. Adab kepada Allah, kemudian adab kepada Islam. Bayangin kalau kita misalnya sebagai sebagai muslim, kita mempelajari segala ilmu, ilmu ini, ilmu itu, semua dipelajari, tapi nggak belajar ilmu agama. Kira-kira menghadap Allah, kira-kira Allah ridho nggak tuh? Enggak ya. Udah jelas ya. Adab kepada Islamnya pun diperbaiki. Kemudian adab kepada Rasulullah SAW.
Di hati kita itu nggak boleh punya keyakinan bahwa ada yang lebih hebat dari Islam. Itu nggak boleh. Ada yang lebih hebat dari tuntunan Rasulullah. Itu nggak boleh. Misal, contoh ya kan banyak isme-isme lain ini. Hati-hati ketika kita memandang, wah ada ilmu keren ini, baru nih. Dari negara ini, dari negara itu. Wah Islam nggak sekeren ini ya. Hati-hati itu. Bahaya. Bukan Islam yang nggak sekeren itu, tapi kitanya yang belum belajar Islam sehingga nggak paham. Itu sebenarnya. Hati-hati karena nanti sama setan akan disesatkan itu biasanya. Ya, CINTA. Kemudian selain adab kepada Allah, adab kepada Islam, adab kepada Rasulullah, tentu ada adab-adab secara umum, adab kepada orang tua, adab kepada pasangan tadi ya. Istri orang didengerin curhatnya ya Umi, tapi istri sendiri enggak misalnya, itu kan kurang beradab itu. Adab kepada anak misalnya, adab kepada teman. Banyak banget dan Islam itu penuh banget sama adab. Banyak banget. Jadi akhirnya saya membuat sebuah ringkasan dari hasil belajar, saya hampir 24 tahun kali belajar ruqyah Teh Aulia dari berbagai guru sehingga kalau saya simpulin buat pemula minimal bisa ini kayaknya bermanfaat ini. Dan Ustaz Kurang lebih itu. udah ambrul. Iya. Nah, Baik Ustadz, terima kasih. Eh, eh, jawabannya sangat ini ya, detail sekali dari cinta. C. Cari akar gangguannya, istiqomah dalam hijrah, niat baca doa dan baca doanya syar'i, tausiah yang tepat sama adab yang diperbaiki ya Ustadz ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, untuk Ustadz, Dokter, dan Umi, izin saya bacakan masing-masing satu pertanyaan dari teman-teman semua, dan mohon maaf kalau pertanyaannya nggak kejawab semua ya. Jadi pertanyaan terakhir, untuk Umi, ini ada yang sedikit curhat ya, Mi ya. Eh, sebentar. Bismillah, Umi, ini ada titipan pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran buruk? Tidak mau berumah tangga lagi karena belum tentu dapat suami atau laki-laki yang lebih baik. Gimana kalau dapat suami yang malahan jauh lebih buruk dari yang sebelumnya? Padahal di sisi lain masih sangat membutuhkan sosok suami. Silakan, Umi. Ya, alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Ini ada luka emosi mungkin ya, kalau nggak khilaf ya Dokter Fani. Pernah kami mendapatkan cara terapi menghilangkan luka emosi di otak bawah sadar, OBS gitu, dari Dokter Carly. Beliau menyampaikan, karena kadang-kadang memang itu sering muncul, seperti tadi ketakutan kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin pernah punya pasangan, apakah Allah ambil ataukah memang pisah ya, akhirnya nggak mau lagi kecuali benar-benar dapat. Benar-benar sesuai keinginannya. Padahal ini belum tentu, kita nggak bisa. Tapi ada cara kan kalau Dokter Adam, Ustadz Adam tadi menyampaikan memang doa juga bisa menyambungkan itu. Kalau doanya udah umum sekali di surah Al-Furqan itu ya, nah Ustadz. Rabbana hablana min azwajina. Nah saat kita membaca doa kan bukan selintas gitu aja, tapi karena doa itu menyambungkan kita dengan yang kita tuju, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu tentunya sepenuh hati tadi disebutkan tadarru atau kita khudu, kita berserah diri, menghadirkan hati, membayangkan apa sih keinginan kita gitu. Disebutkan boleh dirinci. Begitu ya Ustaz. Boleh dirinci keinginan saya bisa menjadi qawam saya, bisa menjadi memimpin saya, bisa mengajarkan saya ya misalnya yang tadi ilmu agama, tetapi diri kita juga tadi harusnya bisa menerima segala petuah gitu. Kadang-kadang kita meminta sesuatu seakan-akan nanti pasangan ini bisa langsung gitu, padahal kita sendiri tadi disebutkan tidak tazkiyah, tidak membersihkan diri kita. Tadi dengan adanya ruqyah cinta itu saya ambil yang istiqomahnya gitu Ustadz Adam. Karena Allah sudah menjanjikan, Rasulullah ada sahabat yang minta nasihat tahu sini, misalnya saya ada yang disebutkan la taghdab, mungkin karena memang ini marahnya harus dihilangkan, faradda miraran. Ada yang disuruh senyum, tabassum, ada juga yang disuruh amantu billah, katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Maka kita lihat di surah Fussilat ayat 30 itu apa fadilahnya biidznillah tentunya ya. Apa sih urgensinya kita istiqomah? Nah, di situ di istiqomah disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, dan tentunya
ketakutan kita tentang kehidupan ini akan dihilangkan dengan istiqomah. Nah, kalau nyambung dengan berbagai penyakit sebenarnya memang kembali ke seberapa percayanya kita, seberapa kita berikan kepercayaan kita ini atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah cabang keimanan kan yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza minat thariq. Membersihkan sesuatu dari hal-hal yang kurang bagus pun itu sudah cabang keimanan dan akan berdampak pada diri kita. Maka ketakutan-ketakutan itu kita tolong diimbangi tadi dengan doa. Kita yakinkan bahwa Allah akan menerima atau mengijabah doa kita dengan catatan tadi kita memang menyerahkan sepenuhnya. Nah setelah itu kan yang menyetir hati yang muqallibal qulub tsabil qalbi ala dinik, yang membolak-balikkan hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Trennya sekarang, Dok, ini saya menyampaikan mungkin karena kita sering di konsultasi ya, adik-adik yang banyak di kepenterian kami nggak mau nikah memang. Saya nggak mau nikah, kenapa? Kalau melihat kesibukan orang tua, yang pertama, orang tua lebih konsentrasi di orang lain, ya, mereka melihat begitu. Mungkin mereka tidak siap dengan kondisi yang kadang-kadang ada masalah dalam sebuah keluarga. Saya sudah nyaman dengan diri saya, apalagi jika mereka sudah punya penghasilan. Akhirnya si perempuan merasa, udah saya nggak perlu lagi laki-laki. Ini yang kita hilangkan sekarang. Bagaimana cara mereka tidak ikut tren seperti ini, bahwa sunnatullahnya manusia itu adalah fitrahnya adalah berpasangan. Maka Mbak siapa tadi maaf yang bertanya, itu mungkin dikuatkan doanya, yakin akan Allah berikan, dengan catatan mungkin kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Itu tadi rukun tawakalnya, berusaha, kemudian berdoa, jadi ada mujahadahnya, ada doanya, munajatnya, dan yang terakhir serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasilnya kita biasanya gitu menganggap tawakal, kita berusaha, udah kita berdoa, tapi hasilnya keinginan kita sendiri. Kita lupa kalau ada Allah yang memberikan jawaban itu. Insya Allah. Kira begitu Mbak Aulia. Baik, terima kasih Umi Hani. Jadi memang dari diri kita dulu ya Mi ya, dengan pikiran positif supaya manggil apapun yang datang adalah yang positif gitu ya Mi ya. Nah, insya Allah ya. Baik, terima kasih Umi. Dokter, satu pertanyaan terakhir, boleh dijawab singkat Dok. Pertanyaannya adalah, untuk daya rusak obat itu sendiri kepada tubuh memerlukan berapa lama dari obat yang dikonsumsi dalam waktu terus-menerus? Oh iya, ya setiap orang sih beda-beda ya. Tergantung itu tadi, tergantung dari kekuatan tubuhnya ya. Kekuatan tubuhnya yang tadi saya sampaikan, yang kita bahas dari awal ya, yang dipengaruhi oleh pola makannya, dipengaruhi oleh pola hidupnya, pola pikirnya gitu ya. Secara umum yang mempengaruhi imun sistemnya. Artinya pada orang-orang yang memang imun sistemnya bagus, walaupun dia makan obat terus-terusan dalam artian sesuai dengan dosis begitu ya, itu biasanya akan baik-baik saja sebenarnya gitu ya, selama sesuai dengan dosis. Tetapi kalau misalkan dia pola makan yang tadi sampaikan tidak sehat gitu ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan, misalkan begini, pasien-pasien itu drug oriented gitu ya, drug oriented ya. Ini nggak tahu ya, apakah drug oriented ini kadang-kadang mungkin sedikit mengganggu akidah atau tidak nih Ustaz. Karena merasa bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah obat gitu ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu yang menjadi banyak di pikiran orang awam gitu, sehingga dia berkesimpulan ketika misalkan orang penyakit darah tinggi atau orang penyakit gula, saya kan sudah makan obat gula nih ya, terserah saya makan makan bebas aja gitu ya, makan yang manis-manis kan ada obat gitu kan. Nah, hal seperti itu sebenarnya melanggar sunatullah sebenarnya kan sebenarnya gitu ya. Karena dia terlalu berorientasi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu biasanya yang mengakibatkan si tubuhnya akhirnya ada resistensi terhadap obat-obatan tersebut. Akhirnya, ya obat-obatan yang awalnya dosisnya misalkan cuma satu obat,
kemudian dosisnya bisa nambah dosisnya, atau obatnya bisa nambah jenisnya, dan seterusnya. Akhirnya kan nambah-nambah terus sehingga mengakibatkan komplikasi ya, karena terlalu banyak mengkonsumsi obat. Sementara proses detoksifikasi obat atau pengolahan obat itu semuanya ada di liver, di hati kita ya, di liver dan di ginjal pembuangannya. Nah, itu biasanya dua organ itu yang sering rusak. Jadi kalau ditanya berapa lama ya tiap orang tentu beda-beda begitu ya. Oh, seperti itu Bapak siapa tadi ya? Mudah-mudahan terjawab ya Pak ya, Ibu. Terima kasih dokter. Selanjutnya, satu pertanyaan terakhir untuk Ustadz Adam. Ini ada juga yang bertanya dari salah satu peserta. Ustadz izin bertanya, mengapa kita sholat, tilawah, tapi masih terkena gangguan sihir? Gimana nih Ustadz? Oke. Ini dengan kalimat sependek itu saya berusaha nangkap konteksnya dan menjawab semoga tepat gitu ya. Karena bisa jadi yang saya jawab belum tepat konteksnya. Tapi kurang lebih saya coba ya, bismillah. Yang pertama, ketika ada kalimat seperti tadi, pertanyaan seperti tadi, saya nggak langsung meyakini, oh itu beneran kena sihir. Karena belum tentu kena sihir. Banyak orang merasa kena sihir, padahal bukan sihir. Itu yang pertama. Pertama, jangan takut dulu kalau itu sihir. Gitu ya. Karena butuh data. Dan data apalagi memvonis seseorang begini begitu, itu kami para peruqyah yang ikut training beneran, bukan peruqyah yang modal baca buku sendiri, enggak. Itu kami dilatih untuk bener-bener ada data apa. Digali dulu datanya ya. Kayak dokter ada cek lab Anamnesis. dulu gitu kan. Ya. Diagnosa dulu. Demikian juga sihir ya. Tapi katakanlah benar ada orang sudah doa, sudah sholat gitu ya, terus masih kena sihir. Berarti bagian dari takdir Allah sebenarnya. Tapi kita di saat yang bersamaan juga mawas diri. Oke, pintu-pintu masuk yang membuat ini bisa masuk di mana ya? Apakah lupa penjagaan? Banyak orang sholat, kadang saya juga termasuk di dalamnya, tapi kita nggak connect sama Allah. Ayo ngaku, ya kan? Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terus pikirannya ngomong, enaknya ntar habis Isya nyari sate Padang. Ar-Rahmanir Rahim. Padang yang mana ya? Padang yang itu udah Padang yang ini. Malik Yaumiddin. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Wah kayaknya enak sate Padang sederhana nih. Gue kan. Jadi selama sholat dia merancang mau makan apa setelah sholat gitu. Termasuk saya ya. Tapi kan kita berusaha yuk. Khusyuk gitu kan. Demikian juga dalam zikirnya, baca Qur'annya, emosinya dijaga, banyak faktor yang kalau saya jelasin mungkin bakalan habis waktunya nanti. Tapi nanti saya kasih link ya, punten ya, saya kasih link. Jadi guru saya beliau termasuk yang menulis buku ruqyah paling bagus yang pernah saya baca. Nanti saya kasih link di kolom chat, boleh ya? Boleh, Ustadz. Siapa tahu ada yang mau belajar. Jadi buku ruqyah itu bukan buat jadi peruqyah lalu praktek jadi peruqyah, bikin pelang terima jasa meruqyah. Bukan itu. Buku ruqyah itu tujuannya buat kita bisa meruqyah secara mandiri sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau jadi terapis ya silahkan aja. Ya, jadi itu jawabannya Teh Aulia. Jangan langsung percaya kalau itu sihir, tapi katakanlah itu sihir, kenapa bisa masuk? Karena takdir Allah, ada pelajaran, ada hikmah di sana. Yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, bersih-bersih diri, kuatkan tauhid, tazkiyatun nafs, sucikan jiwa. Dan kalau bisa, nah ini dia alhamdulillah karena saya kadang dapat klien minta didampingi umroh dari dalam dan luar negeri, case-nya sihir. Gimana caranya? Saya dampingi umroh sambil tawaf sunnahnya itu tawaf sunnah dengan ayat-ayat ruqyah. Tawaf sunnah loh ya. Jadi kalau pas tawaf umrohnya sih biar umroh standar aja gitu ya. Tapi kalau tawaf sunnah kan dia mau baca doa-doa apapun sebenarnya sah saja. Karena niatnya udah jadi tawaf sambil terapi lah kurang lebih gitu. Sambil minta pada Allah, baca ayat kursi macam-macam. Nah, sehingga kalau memang kena sihir salah satunya adalah minum tadi air zam-zam, makan kurma ajwa, ya. Terus doa di tempat-tempat yang mustajab gitu sambil membacakan ayat-ayat perlindungan. Kalau mau coba cari di Quran surat-surat atau ayat-ayat dari Al-Quran yang menceritakan Nabi Musa melawan tukang sihir Fir'aun. Al-A'raf, Yunus, Toha itu banyak banget kisah Nabi Musa melawan tukang sihir Fir'aun dan Nabi Musa menang.
tukang sihir Firaun semuanya sujud tersyukur. Nah, baca ayat-ayat itu sambil mentadaburi maknanya dengan niat, ya Allah, hancurkan seluruh sihirnya. Kurang lebih itu, nanti saya kasih link di bawah untuk siapa tahu mau belajar rukyah untuk mengobati atau terapi rukyah mandiri ya. Mungkin gitu, sehingga kalau boleh, wah, yuk kita umroh bareng kapan-kapan waktu nanti saya ajarin rukyah deh. Gitu Teh Aulia. Saya balikin ke Teh Aulia ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang eh, lakukan doa di tempat-tempat yang mustajab gitu ya Ustadz ya. Yap, betul. Nah, baik, Ustadz, Dr. Fani dan Umi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan yang disengaja maupun yang tidak gitu ya. Silakan, Nisa. Nisa. Oke. Sepertinya Nisa terlempar. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah seru banget tadi bincang-bincangnya, talk show-nya. Terima kasih banyak kepada dokter, Ustadz dan Umi yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Informasi terkait dengan e-book yang sudah dijanjikan di flyer akan kita berikan informasi setelah ada informasi yang akan disampaikan oleh RJA, oleh Ustadz Ian Sofyan. Silakan. Silakan, Hai Haji. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Ustadz Adam, hatur nuhun atas segala pemaparannya luar biasa. Nuhun Ayah Haji. Banyak ilmu pisannya, aduh ya Allah. Mugia janten tiasa ilmu kanggo hidup abdi khusus nanya. Hatur nuhun ka Dr. Fani. Dr. Fani, Ya. oh ilmunya sangat bermanfaat. Kita pernah seperjuangannya melaksanakan ibadah umroh 15 Agustus. Insya Allah dokter sehat ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Umi Hani. Selamat ketemu, selamat berjumpa Umi Hani. Ini saya dengan Sofyan, bukan Ustadz Umi. Aduh, jangan salah, ini tadi moderatornya ngasih tahu Ustadz itu sepertinya fitnah itu ya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi Ustadz buat keluarga saya khususnya. Alhamdulillah, mungkin tadi pemaparan mengenai hal-hal kesehatan, dari mulai kesehatan lahirnya, dohirnya sudah dipaparkan begitu lugas, banyak ilmu dari seorang sosok Dr. Fani. Insya Allah akan menjadi manfaat buat kita semua. Kemudian dari sisi ruqyah syariah yang bisa dilakukan oleh kita sendiri, luar biasa. Pak Ustadz Adam, amazing. Insya Allah. Begitu pula dari Umi Hani, insya Allah itu akan sangat bermanfaat sekali. Saya simak tadi, khususnya terutama buat ibu-ibu ya. Itu pembekalan yang bisa membekali. Nah mungkin kalau saya mungkin dari sisi umrohnya ya, mungkin ya Pak Ustadz, Pak Dokter, Umi, punten pisan nih. Ya mungkin kalau saya lebih kepada dari, mungkin bukan penyempurna, pelengkap mungkin ya. Dari segala ikhtiar lahir kita lakukan untuk senantiasa hidup sehat. Dari sisi batin kita isi dengan hal-hal suci sehingga kita bisa menjadi sosok yang bisa meruqyah diri kita semua, sehingga insya Allah kita bisa terbebas dari sihir, hidup aman, nyaman, tentram, sehat dunia, sehat lahir batin dan dunia akhiratnya mungkin, amin ya. Ustadz. Nah, kalau kita alhamdulillah mungkin dari si umrohnya. Ya dari si umroh kebetulan kita alhamdulillah, kalau saya di umroh udah dari 2010.
bergerak di umroh. Ya mungkin kalau ribuan sudah pernah kita berangkatkan, alhamdulillah. Nah, adapun RJA ini walaupun memang baru berdiri setahun lebih sedikit, karena memang kita aktif lagi setelah masa pandemi. Tapi alhamdulillah dengan 8 kali keberangkatan RJA, di mana 2 kali konsorsium, 6 keberangkatan sendiri, alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Dan alhamdulillah yang paling pasti 90% lebih jemaah merasa puas dengan kita. Risalah Janatul Amal sendiri kantor pusat ada di Bandung, di Jalan Kudus nomor 1 Antapani, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kantor cabangnya ada di Depok, di Boulevard 8 Grand Depok City. Insya Allah selalu menyediakan program-program umroh yang mana mungkin sesuai yang paling pasti ya hadis Rasul, sunnah Rasul itu ada kalimat yang menyatakan bahwa dari umroh ke umroh itu merupakan kafaratun dosa, kifarat dosa ya. Mungkin Pak Ustadz kita setuju semuanya salah satu hijabnya doa kita, salah satu banyaknya karena dosa kita mungkin yang terlalu banyak, terlalu menumpuk. Ya semoga aja yang paling pasti di jalan terakhir mungkin dengan umroh bisa membersihkan dosa-dosa kita sesuai dengan janji Allah dan bisa menjadikan doa kita, baik doa untuk kesehatan fisik kita, baik doa untuk kesehatan lahir batin kita, insya Allah Umi ya semuanya bisa Allah kabulkan, hijabnya menjadi tersingrai gitu sehingga Allah dengar doa kita dan Allah ijabkan doa kita gitu. Nah, alhamdulillah RJA ini sedikit informasi, mungkin alhamdulillah yang paling pasti program keberangkatan terdekat adalah di tanggal 15 Januari 2025. 15 Januari 2025 kebetulan alhamdulillah Pak Ustadz Adam sebagai pembimbingnya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, insya Allah siap. Kalau saya pelayannya Pak Ustadz, pelayan Pak Ustadz tenang. Saya Saru aja pelayan abdi tamu Allah. ke pelayan berarti pelayan tamu Allah. Siap melayani sepenuh hati. Bismillah. Insya Allah barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ada sedikit seat lagi yang masih tersedia untuk keberangkatan 15 Januari 2025 dengan paket bintang 4 kereta cepat plus toifnya insya Allah di harga publish 33,5 juta. Barangkali ada dari para calon di sini yang bisa mau mendaftarkan silakan masih membuka untuk 3 seat lagi. Yang kemudian program berikutnya mungkin ada di program tanggal 10 Februari di bulan insya Allah kita ini 10 Syaban di sana. Di mana kita itu malam penuh rahmat, malam penuh ampunan, akhir daripada amal kita dicatat di sana, awal dari amal kita dicatat di sana. Itu kita laksanakan di keberangkatan 10 Februari 2025. Insya Allah paketnya paket bintang 3 itu di Mekahnya, di Madinahnya bintang 4. Insya Allah sama, ada jaraknya dekat sekali. Nah ini brosur yang 33,5 juta yang keberangkatan 15 Januari 2025. Itu. Adapun paket yang Februari itu bintang 3 bintang 4 pesawat insya Allah Saudi SP. Tidak ada transit, langsung dari Cengkareng menuju Jeddah, kepulangan dari Madinah menuju Jakarta. Semoga informasi ini menjadi informasi terakhir penutup yang mana bisa menjadi wasilah ya syariat buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semuanya supaya kita bisa insya Allah sesuai janji Allah terbersihkan dari dosa kita. Sesuai janji Allah dari umrah ke umrah merupakan kifarat dosa kita. Mungkin dari RJA hanya seperti itu karena memang waktunya kita hanya dapat seperti itu jatuh karena keburu malam ya. Hatur nuhun Pak Ustadz, ada hatur nuhun sadayana. hatur nuhun Umi, Hani. Insya Allah kita diparangkan kembali oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, insya Allah sehat lahir batin kita, sehat fisik dan fesak kita semuanya ya. Amin amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ayah Atur Haji nuhun Yusef. sadayana Pak Dokter Umi dan semua Terima para kasih. hadirin. Amin, Pak Dadam. Amin. Amin. Dan Terima hibur kasih Iya. kita Ustaz, semua ya. Pak Dokter. Terima kasih. Sesuai yang dijanjikan, untuk e-booknya silakan akses link yang ada di kolom chat. Masuk ke grupnya, nanti e-booknya akan di-share di grup WA-nya. Gitu ya. Terima kasih lagi sekali lagi untuk Dr. Fani Fatihah, terus untuk Ustadz Adam Amrullah dan Umi Hani Akbar. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan selalu sehat, Sama. selalu dalam Amin. lindungan Allah, dan Amin. selalu bertumbuh terus. Amin. Terima Baru kasih. sadar, Teh Aulia, Ya. baru sadar ternyata dari tadi Pak Dokter itu meruqyah terus dengan Al-Fatihah itu. Oh, Namanya ya. Nah, gitu ya. Namanya Iya. Al-Fatihah. Tahu. Masya Allah. Ya. Terima Siap. kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah antusias dengan mengirimkan banyak pertanyaan, dan mohon maaf juga karena pertanyaan tidak terjawab semua gitu ya. Sampai bertemu di webinar-webinar berikutnya. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah. 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 Amin. Subhanakallah.